Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bahas Bahasa Open Forum. Kita udah lama banget ya, 1 bulan lebih ya. Terakhir kita Januari ngebahas soal forensik linguistik. Sekarang kita kembali lagi. Dan tema kali ini kita akan diajak menyelami lautan kata-kata. Widih, dengan membahas tentang leksikografi atau ilmu perkamusan. Nanti lebih jelasnya akan dijabarkan oleh lead kita hari ini, yaitu Kak Diana, yang mana Kak Diana ini adalah mahasiswa S2 Linguistik di di Yarmouk University di Yordania. Nah, langsung aja kali ya. Iya, Nah, boleh-boleh. Ini coba share screen ya. seperti, oke, Kak Diana silakan dimulai presentasinya. Oke. Ini udah tampak belum ya? Bentar-bentar. Ini nih, udah tampak belum? Udah kelihatan belum, guys? Wait, wait. Analisa kamus pedang. Udah. Mm. Kalau sister koneksi kamu agak agak itu kayaknya. Aman nggak sekarang? Coba. Ya, ya. Ini aman Oke, nggak suaraku aman sekarang? aman aman. Slide-nya aman nggak? Leksikologi. Aman. Coba aku Oke. balik ke slide selanjutnya ya. Masuk nggak? Agak lemot sih. Ya, Nah, udah guys. ganti. Ya, udah oke. Langsung dimulai di sini aja. Assalamualaikum Sister, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam Waktu warahmatullahi Indonesia udah wabarakatuh. tamat siang. Mm, Oke, agak lambat ya jadinya ya. Sorry. Agak lambat ya. Iya. Sekarang masih lambat gak suaraku? Sekarang, bentar. Aman aja apa masih Sekarang, lambat? sekarang aman sih. Iya. Aman ya, guys. Jawab ya. Oke. Kita kayak diskusi bareng aja konsepnya ya. Selamat waktu Yordania. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama ya tentang leksikologi. Jadi leksikologi ini adalah salah satu cabang daripada linguistik. Kalau misalnya kita apa namanya kenal ilmu linguistik kan ya. Leksikologi itu cabang dari ilmu linguistiknya asli. Kalau misalnya leksikografi itu cabang dari linguistik terapan. Ini aku coret-coret. Ini nggak lambat nggak guys? Nggak ya, aman aja ya. Bentar coba cari-cari lagi. Nih, aman aja kan? Aman. Nanti kalau mau jelasin permutasi biar lebih gampang kalau ada cara-caranya. Oke, Oke. jadi leksikologi itu adalah kalau kita kembali kepada ilmu linguistik, jadi leksikologi itu adalah ilmu yang memang dia fokusnya di pembahasan tentang kata. Jadi dari kata lektor itu loh, ya kan itu dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani itu dia memang fokusnya di bagaimana kata itu dan juga makna-maknanya. Karena kan suatu bahasa itu pasti dia punya kata. Misalnya bahasa Indonesia itu kata-katanya banyak banget kan, ribuan gitu. Tapi bahasa Inggris juga bahasa Arab. Bahasa Arab tuh menempati bahasa yang katanya paling banyak seabrek ya. Sampai kamusnya bisa sampai 30 jilid. Bayangin coba kamus 30 jilid. Itu isinya apa? Gitu kan. Semua itu adalah, makanya kalau tadi Andini pilih judul apa, kita lagi apa, melewati apa, lautan kata gitu. Bener. Jadi emang kata-kata itu kan banyak banget ya. Nah itu adalah salah satu yang jadi objek fokus dari leksikologi. Memang dia adalah fokus pada kata-kata dan juga makna dari suatu kata itu. Terus menurut salah satu leksikografer sih ini dia, Ali Al-Qassimi. Beliau adalah seorang cendekiawan besar pada masa sekarang ya, baru di Arab. Beliau mengatakan bahwa leksikologi
itu dikenal sebagai dalam bahasa Arab itu diterjemahkan menjadi ilmu ma'ajim. Di mana sebenarnya maknanya sama ini, sama seperti ketika aku cari juga di dalam para leksikografer leksikolog Indonesia juga mereka mengatakan pada satu topik yang sama intinya kajian linguistik yang fokus utamanya itu adalah pada kajian kosakata dan gimana maknanya. Dah, itu ya. Jadi kata kuncinya kosakata maknanya. Nah, ini itu kalau leksikologi. Terus kalau misalnya termasuk nanti ada mereka juga mengkaji bagaimana suatu kata itu punya sejarah ya. Kadang kan suatu kata itu kan bisa dibentuk ada sejarahnya dulu gitu. Ya kan ada beberapa kata yang seperti itu mungkin kalau kalian terpikirkan nanti bisa disampaikan ya ada kata-kata yang butuh sejarahnya dulu itu semuanya di leksikologi dibahasnya. Nah, terapannya di mana? Ya leksikografi. Leksikografi itu apa? Jadi gampangannya itu adalah ilmu bikin kamus gitu. Jadi leksikografi itu adalah ilmu yang memang bagian dari terapan leksikologi. Kalau kita udah belajar leksikologi selanjutnya apa? Ya leksikografi gitu. Terus bentuk aslinya itu nanti jatuhnya apa? Ya terbentuk yang namanya kamus. Gitu. Karena kamus ini adalah bagian dari produk kata-kata kan. Kalau kita buka kamus itu kan isinya kata-kata dan juga maknanya kan. Kalau kita mau buka kamus, apa tujuan kita? Ya pasti kan kita ingin mengetahui suatu kata, maknanya ini apa gitu ya. Itu adalah pengenalan singkat tentang leksikologi dan leksikografi. Jadi fix ya guys, leksikologi sama leksikografi itu beda. Leksikologi itu adalah apa namanya ilmu yang memang dia fokuskan arti kata, tapi leksikografi itu juz'un sih. Juz'un itu bagian dari leksikologi begitu. Itu guys, ada yang mau ditambahkan dari sini tentang leksikologi dan leksikografi? Fix ya, aman ya? Aman? Kalau aman, saya mau next slide. Bentar. Aman? Aku mau nambahin fun fact Mhm. aja sih. Ini harusnya aku sampaikan di Mhm. pembukaan tadi ya. Cuma lupa banget coba. Jadi fun fact-nya nih Mhm. guys. Eh, ini mungkin teman-teman yang udah akrab sama linguistik atau akrab sama perkamusan mungkin udah tahu ya. Tapi untuk yang belum tahu, tahu nggak sih kalian kata kamus dalam bahasa Indonesia itu diambil dari mana? Bahasa Arab. Ya, jangan di-spoiler dong, sister. Iya benar. Jadi eh, Indonesia pakai kata kamus itu awalnya menyerap dari kata alkomus dalam bahasa Arab yang sebenarnya artinya itu ocean ya, lautan. Dan kata komus ini juga diambil dari bahasa Arab itu diambil dari bahasa Yunani, okeanos. Jadi ya Mhm. emang eh, awalnya penggunaan kata alkomus dalam bahasa Arab itu kan karena ada kamusnya siapa ya? Siapa sih? Pokoknya nanti kamu itu ya kalau kalau ingat. Mhm. Pokoknya ada suatu kamus dalam bahasa Arab itu yang disebut alkomus itu tadi. Nah, karena kamus itu sangat populer, akhirnya eh, kalau di bahasa bahasa Arab itu dictionary itu sebenarnya apa mukjam apa gimana bahasa Arabnya kamus Mhm. itu apa sih sebenarnya? Ya bisa dua-duanya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, nah kalau dalam bahasa Arab kan ada sendiri kalau kamus itu. Mhm. Nah, tapi karena popularitas dari dari kamus yang judulnya Alkomus ini itu membuat kata komus pada akhirnya dipakai secara meluas dalam eh, oleh penutur bahasa Arab dan pada akhirnya diserap oleh kita eh, penutur bahasa Indonesia. Nah, menariknya di sini adalah filosofinya itu loh cantik banget gitu. Kayak kita tadi kan udah ngomong apa dari judul meet kita hari ini sendiri pun juga udah itu kan udah pakai eh, subtitle Exploring the Ocean of Words gitu kan. Kita Mhm. menyelami lautan kata-kata. Nah, memang dari awal eh, filosofi dari kamu sendiri itu adalah lautan kata-kata gitu. Jadi kayak Ya emang betul betul. mm-mm. Jadi kayak ketika kita lihat kamus ya biar nggak kelihatan boring atau gimana itu anggap aja kita kayak lagi menyelam gitu. Kita ada di tengah-tengah a swarm of words yang mana entah kita tahu atau nggak tahu sebelumnya dan kamus itu seperti apa ya, seperti kapal gitu. Ini juga ada salah satu seri animasi Jepang yang ngebahas soal perkamusan ini. Judulnya Fune wo Amu. Artinya itu Fune itu kan kapal. Jadi di seri itu pun kamus itu diibaratkan sebagai kapal yang mana bisa membantu kita
melintasi lautan kata-kata itu tadi. Terus ya. Makasih Sir atas tambahannya. Itu udah di spoiler beberapa pembahasan kita ya. Jadi memang leksikologi ini kembali kepada tadi yang sudah disampaikan juga oleh Serandini bahwa memang yang kita bahas itu memang kita sedang menyelami kata-kata. Nah, dalam linguistik sendiri, ilmu tentang kata-kata dan maknanya itu di mana leksikologi gitu guys. Jadi tadi kan saya sempat menyinggung nih, apa namanya, ada beberapa kata yang memang dia punya sejarah misalnya. Itu juga dipelajari di leksikologi. Misalnya kayak ini ya, mungkin kalau kalian punya arti, punya contoh lain juga bisa disampaikan. Misalnya kayak kata nasionalisme. Itu kan awalnya dari bahasa Prancis, nasionalism, terus dia asal katanya kan dari kata nation, artinya bangsa. Nah, itu kan dia punya sejarah tuh. Nah, misalnya masuk lewat tokoh-tokoh pergerakan, misalnya zaman dulu Pak Soekarno, Pak Hatta gitu-gitu. Terus kemudian akhirnya dia menjadi istilah penting di era di era apa perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Terus akhirnya sekarang juga dipakai dalam konotasi konteks pendidikan, politik, budaya dan sebagainya. Itu semua juga nanti akan dibahas dalam leksikologi gitu. Jadi makanya some of kamus ya, beberapa kamus itu di dalam bahasa Arab juga, nggak tahu, tapi bahasa Indonesia juga pernah sih aku pernah nemu. Atau di KBBI ya kayaknya ada ya. Jadi kamus itu menjelaskan tentang sejarah kata ini. Misalnya kayak beberapa leksikografer tuh menambahkannya, misalnya kayak kata sabun misalnya. Contoh ya. Terus nanti gini, ini berasal dari apa-apa-apa gitu. Tuh, atau misalnya kayak kata doa, ini masuk dari eh, agama Islam dan lain sebagainya gitu-gitu. Tuh biasanya juga akan dicantumkan di dalam suatu kamus gitu. Jadi memang leksikologi dan leksikografi ini berkaitan. Leksikografi itu adalah bagian dari produk dari leksikologi. Gitu guys. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Oke, kita next. Next ya. Next dulu, next dulu. Oke, next. Langsung lanjut. Pembahasannya masih banyak, guys. Nah, tadi udah disinggung ini juga tentang kamus. Selanjutnya, karena yang kita bahas itu adalah leksikologi dan kata-kata, maka kata-kata itu tempatnya di mana? Jadi kamus. Ya, kita di sini, jadi kamus itu memang diambil dari kata-kata kamus. Ntar aku cek tadi ya, selain pakai bahasa Arab ya. Jadi kata-kata kamus itu berasal dari bahasa Arab, al-komus. Kalau dalam bahasa Arab saja istilah al-qamus minal arabiyah bermakna al-bahrul muhit. Jadi kamus itu adalah sebuah apa namanya, sebuah istilah datang dari bahasa Arab yang maknanya itu adalah al-bahrun. Bahrun itu artinya ada laut. Ya tadi udah disebut sama Andi ini al-bahrul muhit. Jadi laut yang sangat luas. Yuqalul bahrul muhit li'annal qamus yajma'ul kalimat awil mustalahatu ala tariqati wasi'ah. Jadi ala tariqati wasi'ah. Jadi dikatakan, kenapa dikatakan sebagai laut yang sangat luas? Karena memang kamus itu dia mengumpulkan semua kata-kata atau istilah-istilah dengan apa ya, dengan kan kata-kata itu kan banyak, kata-kata kan luas. Nah, maka itu dikumpulkan di dalam yang namanya kamus gitu. Jadi ini kenapa kemudian dalam bahasa Arab itu ya kamus itu ya itu artinya al-bahrul muhit. Terus kemudian dalam bahasa Arab juga kamus itu bukan hanya disebut sebagai kamus. Orang Arab dulu justru menyebutnya itu dengan kata-kata al-mu'jam gitu guys. Al-mu'jam itu gini tulisannya ya. Al-mu'jam. Jadi dalam bahasa Arab itu, ini juga sekalian nanti supaya ini ya, supaya mengawali nanti menuju pembahasan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu mostly kebanyakan akar katanya itu tiga kata guys. Jadi misalnya kayak kata-kata al-mu'jam ini, dia dari tiga huruf. Ajama. Ini. Apa artinya ajama? Ajama itu, ini lambat nggak teman-teman? Coret-coretannya. Aman ya? Aman-aman. Nah, ajama ini tuh kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang asing. Asing artinya. Jadi kalau misalnya di sini kita sering disebut ajam-ajam, ya aku ajam orang Indonesia. Nah jadi asing itu maknanya kenapa? Kenapa mukjam? Itu apa hubungannya mukjam dengan asing? Oh jelas ada hubungannya. Jadi kalau kata orang Arab, kata apa, para ulama leksikografer atau psikolog orang Arab ya, mereka bilang kenapa disebut sebagai mukjam? Karena dia itu di sini katakan eh, yaitu fi qalbi fi fatakul usyatu zitani wa ijamul kitab yakni nuqtahu izalatu istijamahu. Jadi kan sebutannya mujam. Mujam ini mim, huruf mim tambahan ini itu sebetulnya maknanya itu adalah dia ijab atau menegatifkan. Maknanya, jadi kalau ditambahi kan gini ya, ajama. Sebentar teman-teman agak pusing, nggak apa-apa dikit ya. Ajama. Terus dalam bahasa Arab itu
kan ditambahi huruf mim nih, tadi kan mu'jam ditambahi mim. Tapi sebetulnya asal kata itu nanti singkat cerita aja ya, ajamun. Nah, ajamun ini berarti apa? Di sini setiap yang mengikuti akar kata af'ala, af'ala itu artinya adalah justru menegatifkan. Berarti yang awalnya asing menjadi tidak asing. Itulah kenapa kemudian orang Arab menyebut kamus itu dengan dua istilah. Pertama yaitu al-qamus, maknanya itu sendiri itu adalah al-bahrun atau laut. Yang kedua, ajam atau mukjam tadi ya, mukjam, yang maknanya itu adalah meniadakan keasingan. Kita tuh kan kalau misalnya dengar suatu kata ya, pernah nggak sih kalian tuh terpikir bahasa Indonesia? Ayo guys, ada kan? Pasti kita pernah ya nemuin kata dan misalnya itu kayak kita nggak pernah denger saking asingnya gitu. Nah, kita larinya kemana? Kamus kan? Nah, kayak gitu loh. Misalnya apa ya? Pandir contohnya. Ayo, ada yang tahu nggak pandir tadi apa? Bodoh. Ayo, pas SBM. Iya, pinter. Tahu dia. Ya, kamu jangan buka kamu saja GPT kamu ya. Enggak ya, Ya itu aku guys. Kan mau misalnya kita coba. nggak tahu. Jadi dia udah ini. Misalnya contoh ya, kita lah nggak tahu ya kata-kata pandir itu artinya apa. Ya udah berarti kita lirik lah ini kan berarti asing kan. Misalnya contoh ya, buat Adi ini nggak asing, ini contoh aja. Misalnya ini asing ya, maka kita akan lari kemana? Lari ke kamus untuk apa? Untuk menidak asingkan kata-kata ini. Jadi gitu orang Arab tuh kenapa menyebutnya sebagai mujam, yaitu menidak asingkan kata itu, maksudnya gitu. Atau kenapa kemudian mereka nyebutnya sebagai komus? Karena itu adalah lautan kata, di mana komus itu tempat lautan kata. Betul kan? Kalau kita buka kamus, itu adalah lautan kata. Itu. Jadi, itu adalah kamus. Nah, kamus itu kalau di sini disebutkan ya sebuah buku yang mau sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya atau interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut. Semuanya itu, nah ini kata kuncinya ya, dia pasti disusun dengan sistematika tertentu. Jadi pasti ada sistematikanya, nggak yang belepotan kata semua dimasukkan gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya kalau di Arab sendiri tuh ada fase-fasenya ya nanti ya. Itu kayak gitu teman-teman. Terus selain kamus ini mungkin teman-teman juga sering dengar istilah ya, makanya kan dalam bahasa Arab tuh kita kenal mukjam, komus, fihris, ini sama si fihris hampir sama. Mausuah kita nyebutnya ensiklopedia. Ensiklopedia juga gitu ya, itu juga bagian dari jenis kamus. Nanti kalau dalam masing-masing bahasa, mereka akan menggolongkannya sesuai dengan jenis-jenis mereka masing-masing. Atau dalam bahasa Arab juga ada indeks atau glosarium. Nah, semua istilah itu tuh sebenarnya mengarah kepada satu pengertian, ya kamus itu gitu. Kalau kita buka ensiklopedia kan gitu gak sih guys? Cuma ensiklopedia tuh ada gambarnya gitu loh ya nggak sih? Maksudnya misalnya kita bahas tentang kalau di ensiklopedia misalnya Indonesia, ensiklopedia tentang apa gitu. Maka nanti akan ada kata-kata ini dijelaskan, disertai dengan gambar, disertai Lebih dengan lebih sejarahnya dan spesifik ya. sebagainya. Iya, gitu. Nanti nanti kalau tanya apa bedanya ensiklopedia dan ini tanya Dokter Mustafa. Jadi itu ya guys, Jauh apa dong. namanya? Ini contoh ya, semuanya tuh mengarah kepada satu kata di mana mereka itu ada kata terus kemudian mereka jelaskan. Nanti macam-macam ya. Intinya menjelaskan informasi yang berhubungan dengan kata-kata yang termuat di dalam daftar tersebut. Gitu. Terus jangan lupa bahwa mereka pasti secara teratur. Itu aja sih poin dari kamus ini. Ada yang mau ditambahkan teman-teman? Atau aku next ya kalau nggak ada. Yang lain, Kak Aulia, next. halo Kak Aulia. Halo. Oh, Halo ada yang Kak, baru, ada yang baru join. Hai. Gimana Kak, Halo, gimana? Kak. Halo, halo. keren Kak penjelasannya, saya paham sekali. Terima kasih. Ada yang Paham mau nggak nih? ditambahin? Kak Aulia, ada yang mau ditambahin Ini tentang kamus? Kak Aulia beneran paham nggak? Atau Saya hanya yang ditambahin. pemanis ini ya? Tapi Kak Aulia ini kan mungkin asing banget ya sama bahasa Arab. Jadi eh, mungkin nanti misal ada yang kayak lost along the way gitu atau kayak nggak paham, nanti ditanyain aja Kak, nggak apa-apa. Langsung Iya, ditanyain aja iya. nggak apa-apa. Nanti Benar-benar Eh, langsung ditanyain aja. Enggak sih, kalau menurut saya kan bahasa Arab itu kan bahasa negara Arab. Nah, tapi kan mungkin di ya Indonesia. tapi kan kamu nggak belajar bahasa Arab, Paul. Nanti Masalahnya kan kamu di udah situ. belajar bahasa Arab, nanti langsung dijudge. Ya, Sorry, enggak ya. maksud saya kan kalau di sini di Indonesia itu lebih dikenal dengan bahasa kitab Al-Quran. Biasanya kan Iya, iya, iya. Wahih, benar, 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 benar. Berarti kita Nggak itu salah kok.
Apa? Nggak salah dia bilang bahasa Arab itu adalah bahasanya orang Arab. Betul lah, orang-orang Arab kan yang pakai bahasa Iya, Arab. Insya Allah saya akan coba jelaskan bahasa Arab dengan semudah mungkin ya. Itu ya. mm-mm. Itu mungkin Nanti Kak juga Aulia ada nggak Kak insight baru Aulia, tentang kamus. nggak Mhm. Kak Aulia juga kok ya. Nanti mungkin ini kan kita upload ke YouTube, nanti barangkali nanti ada audiens kita yang nonton, terus belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali gitu kan, nanti bisa lebih memahami gitu kan. Betul. Mhm. Mungkin menurut Aman-aman. saya harusnya orang Indonesia itu juga aware gitu kalau bahasa Arab itu bahasa negara Arab, Iya, iya. bukan di Iya, iya. kelompok. Boleh ya Karena ya. memang ya Alkitab bahasa Arab itu juga ada gitu loh. Maksudnya Iya, karena memang Alkitab semua bahasa gitu kan. Takutnya dikira nanti apa gitu. Maksudnya mungkin menurut saya sih emang Indonesia itu harus aware lagi kalau bahasa Arab itu bahasa universal di negara Arab, bukan kalau begitu aja sih. iya, iya. Iya, iya, iya betul Oke, betul. lanjut, Iya, Sister. cuma kebetulan aja bahasa Arab itu dipakai sebagai bahasa kitab suci umat Islam gitu aja, Iya, gitu kan ya. Bahasa heeh. Arab itu sebenarnya, iya itu betul betul. Dari kan jurusanku linguistik ya Kak Aulia. Jadi literally di Yarmu yang kita bahas bukan masalah bahasa Arab sebagai posisinya sebagai bahasa kaum muslimin sih mostly. Kecuali dokternya memang Islami ya maksudnya. Tapi yang kita bahas benar-benar in general. Jadi nanti yang akan kita bahas itu tentang Arab juga di dunia Arab secara universal ya. Itu ada insight baru nggak dari Kak Aulia tentang kamus itu ya? Jadi atau kakak-kakak yang lain, teman-teman yang lain, udah next lah ini, next guys, Atau mungkin itu Kak ya. Aulia ada pertanyaan gitu, kalau nggak ada insight, misal pertanyaan apa gitu, atau Dari yang saya lain, ada Kak. belum Terima ada ya. kasih. Oke, Oke, alhamdulillah, lanjut, makasih. lanjut. Oke, jadi itu ya, tak simpulkan lagi seperti ChatGPT kan ada kesimpulannya di bawahnya kalau dibaca. Jadi misalkan kayak kita nggak tahu kosakata pandir nih dalam bahasa apa namanya bahasa Indonesia, maka kita larinya kemana? Kamus gitu. Karena ini adalah suatu kosakata yang asing menurut kita gitu. Suatu kosakata yang asing, makanya kemudian kita cari itu di dalam kamus. Maka kamus itu adalah menyingkap keasingan gitu kalau bahasa orang Arab. Jadi membuat itu menjadi sudah tidak asing lagi bagi Anda. Ya enggak? Kalau kita udah buka kamus kan udah paham kan akhirnya. Tuh kalau sekarang udah ada ChatGPT sih. Itu ya guys, tapi apa Tapi namanya nanti ini kalau ya kalau ngomongin kamus digital, nanti mungkin kita tambahin di akhir-akhir gitu. benar Ada benar benar benar. insight yang lumayan menarik sih tadi tentang kamus digital. Tadi aku sempat Oke nonton oke. TED Talks gitu ya. Oke gitu. Oke. Benar, tapi pada hakikatnya kan even itu berbentuk ChatGPT, tapi kan yang awalnya kalian tuh asing jadi nggak asing kan. Nah, Iya, tetap pada satu konsep yang sama. Oke, paham ya guys? Sepakat lanjut, lanjut. semuanya itafak. Nah, udah bener ya. Hmm. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis kamus. Nah, ini jenis-jenis kamus ini saya ambil dari teori linguistik secara umum ya, di mana semua bahasa, mostly kebanyakan kayak gini, even in bahasa Arab. Jadi jenis-jenis kamus itu ada dua, berdasarkan bahasa sasaran, itu ada tiga jenis. Kamus yang pertama ada kamus Eka Bahasa, yaitu kamus yang itu sumber dan sasaran bahasanya itu sama. Gampangannya itu seperti KBBI. Nah, KBBI itu kan misalnya kayak kita cari kata-kata tadi pandir ya, sister ya. Contoh dah, pandir. Berarti nanti jawabannya pandir itu adalah bodoh gitu-gitu atau orang yang tidak kurang dan sebagainya sebagai itu. Jadi penjelasannya itu penjelasan berupa kata gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kamus Eka Bahasa. Terus yang kedua, kamus Dwi Bahasa. Entry dan maknanya itu beserta contoh penggunaan atau turun katanya dituliskan lewat dua bahasa yang berbeda. Misalnya kamus Inggris Indonesia, jelas ya. Atau misalnya kamus Inggris Arab. Ada nggak sister? Ada lah. Atau Ada misalnya lah pasti. kamus iyalah ya Allah ya apa dia ini di Yarmu itu loh apa library-nya udah seabrek tuh semua dari bahasa Arab versi bahasa Arab kemana versi kemana itu semua tuh ya itu ada semua itu itu adalah contoh dari kamus Dwi Bahasa atau kamus apa John Ecole kali anak saya Prancis Itu sorry kamus agak ngejek ya pembelajar ejek kita kamus juga nggak apa-apa kok. kamus pembelajar bahasa Inggris universal se-Indonesia sih itu. Nah ya kamus nah ya itu kan kamus sejuta umat kan kamu Iya. ngejek kita juga gak apa-apa kita orang Arab ya kita anak Arab tuh biasanya kamus Al-Munawwir setebel Oh kedepok iya, setebel aku banget tahu itu itu. aja juga nggak apa-apa itu kamus sejuta umat kita ya ya tapi intinya itulah ya kamus apa namanya kamus kamus John Eckel lah nah itu contoh adalah kamus apa namanya kamus ini dosen UIN juga ada loh dosenku di UIN S1 dulu bikin kamus tuh itu juga itu sama itu kamus dua bahasa kamus Indonesia Arab
Terus kemudian juga ada kamus di sini, misalnya multibahasa. Sejujurnya, honestly, saya belum pernah nemuin ya, guys, karena belum main ke Kismul Maajim bagian perpustakaannya Yarmo. Karena ini ada nih, katanya ada nih kamus di mana itu sasaran bahasa lebih dari dua. Agak pusing ya. Gimana ya? Jadi Inggris, Belanda, Indonesia. Mungkin entry-nya dari Inggris gitu, atau gimana? Ada yang mungkin pernah lihat, guys, di antara kalian? Karena honestly saya belum pernah lihat ya. Jujur li belum pernah lihat secara langsung ya. Itu. Terus kemudian berdasarkan isi, kamus itu ada dua. Jadi ada kamus yang namanya kamus umum, terus ada yang kedua kamus khusus. Namanya umum kan berarti memuat kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalau misalnya kamus yang khusus itu biasanya ada kamus, misalnya nih, kalau kita anak linguistik ada kamus linguistik. Terus misalnya nih ya kamus linguistik ini ya. Terus misalnya kalau misalnya anak kedokteran itu biasanya punya kamus kedokteran. Atau misalnya kamus khusus untuk pertanian berarti memuat istilah-istilah tentang pertanian doang. Atau misalnya kamus linguistik berarti mungkin nanti isinya ya. Kalau kamus linguistik mungkin nanti isinya adalah itisak, oh itisak salah. Maksudnya kohesi adalah, nah nanti jelaskan kohesi bla 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 bla. Koherensi adalah apa? Bla 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 bla. Terus itu misalnya apalagi istilah-istilah linguistik kan banyak banget ya. Misalnya sinonim itu apa dan sebagainya, itu biasanya nanti kamus-kamusnya anak linguistik. Kalau misalnya kamus kedokteran ya mungkin nanti beberapa istilah kedokteran ada di dalamnya gitu guys. Jadi itu adalah jenis-jenis kamus in general. In general, mau bahasa apapun biasanya seperti ini gitu. Ada yang mau ditambahkan di sini? Oh, ini agak apa tambahan dikit tapi juga agak pertanyaan ya. Aku kan translator ya. Kayak yang disebut sister tadi, ini ada beberapa kamus yang apa menyesuaikan sama bidang ilmu tertentu gitu. Nah, aku kan sering pakai kayak glosari hukum, istilah-istilah hukum. Nah, bedanya kamus sama glosarium itu ada bedanya nggak sih? Sebetulnya kalau aku baca di dalam ini ya, nanti kalian kalau tahu nambah aja guys ya yang lain ya. Hmm. Kalau misalnya di dalam yang aku pelajari di dalam apa bahasa Arab ya, maksudnya waktu aku belajar di sini itu dia hampir mostly sama, sister. Kalau Hmm. di sini ya di dalam bahasa Arab ya. Gak tahu kalau di bahasa Indonesia gimana guys. Kalau di Arab itu gitu. Kita gitu hampir sama kamu sama glosarium itu. Karena pada kita juga punya konsep yang sama sih. Itu kalau yang Iya. aku ini ya, yang aku tahu ya guys. Yang lain mungkin gimana? Kalau kamu tahu yang gimana sister atau yang lain gimana? Jadi dia bertanya sih. Yang lain Iya, aja guys. makanya. Kalau aku sih biasanya aku ya cuma bikin kayak glosari-glosari gitu kan ya kayak lebih ke itu Cuma sih lebih ringkas gak sih padanan. sister? Kalau Kalau aku bikinnya lebih ke padanan katanya sih kayak misal dari apa glosari hukum gitu ya ada yang di mm, bahasa Indonesianya apa misal klausul itu kan eh kenapa aku tiba-tiba lupa ya. Misal, oh misal pasal itu kan, misal di bahasa Inggrisnya ada artikel, terus bahasa Indonesianya pasal gitu kan. Terus juga glosari itu kayak lebih apa ya, lebih ke membantu itu sih kayak apa ya, membantu di kalau membantu kalau lebih. glosarium tuh biasanya di buku gak sih? Di buku ada loh guys. Ini aku barusan ada bukunya dosenku ada ada glosariumnya di belakang. Nah, membantu lebih ke apa ya, membantu ke konteks yang spesifik gitu. Maksudnya kalau artikel itu kan em, bisa 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 berarti artikel, ya artikel tulisan itu kan, atau bisa juga berarti ya tadi pasal itu kan kalau di bidang hukum. Nah, awalnya aku kira glosari itu eh, ya apa ya, kayak kamus cuman lebih dispesifikan ke bidang tertentu. Nah, terus ini kan kamu menjelaskan ada sendiri yang kamus yang khusus memuat kata-kata di bidang tertentu gitu kan. Makanya aku bertanya-tanya, atau mungkin emang glosarium tuh lebih spesifik gitu kalau ya kayak misal em, gimana ya? Yes, konsepnya sama sister. Kalau Kalau yang kalau aku kayak pelajari yang ya. kamu bilang tadi gitu kan, kayak ada di buku tertentu, terus nanti di belakangnya ada glosarium tertentu gitu kan. Itu kan berarti Ini aku lagi glosarium itu, megang nih. Kebetulan aku lagi sama buku yang nah glosarium itu ini. berarti kan glosarium itu me, apa ya, memuat kata-kata yang spesifik ada di buku itu gitu kan. Sedangkan kalau Ya, yang kamus lagi itu ada enggak. di buku itu. Hmm. Nah, kalau yang kamus itu kan nggak spesifik di konteks tertentu gitu kan, lebih Mm-mm. luas in a whole language gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Mm-mm. Mhm.
Terus biasanya glosarium tuh gini, sister. Yang kedua ya, ini barusan aku buka nih. Menurut aku ya ini ya, itu lebih singkat. Singkat isinya, ya kan? Ya ini. Ini kayak dosenku ini kebetulan yang lagi aku pegang. Jadi beliau dosen Winsa ini. Jadi beliau kan nulis buku tentang fonologi bahasa Arab ilmu aswad nih. Terus di belakangnya dikasih glosarium. Nah, glosarium ini isinya apa? Misalnya nih, contoh beberapa kata-kata yang beliau tulis di dalam bukunya. Karena bukunya menggunakan bahasa Arab, Masya Allah. Bukunya pakai Hmm. bahasa Arab. Jadi belakangnya itu dikasih arti dalam bahasa Indonesia. Misalnya nih ya contoh aja di sini ada. Aswatun layinah. Nah, itu bahasa Arabnya. Artinya apa? Vokal. Gitu doang dia jelasinnya. Iya, Itu. tapi nah Jadi kalau gitu kan glosarium jadinya itu lebih lebih kayak itu kan, lebih kayak ringkas, singkat. kayak gimana ya? Itu tadi glosariumnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia apa gimana? Apa misal bahasa Arab Indonesia ke terus, Indo. nah berarti kayak bahasa sasaran gitu kan? Ini Arab ke enggak, ini Indo bisa, dia. iya maksudnya kayak kayak yang kamus bahasa sasaran itu kan. Jadi ada Mhm. kamusnya bukan, itunya bukan menjelaskan arti dari kata tertentu, tapi lebih ke Mhm. padanan kata dari bahasa yang berbeda gitu kan. Nah, aku nemunya juga Mhm. sering kayak gitu. Mhm. Ini Betul ini. ini contoh kalau glosari di bidang hukum ya. Ini yang resmi, Ya kan? ini udah Terus resmi dari pemerintah. Jadi kan kayak juga kayak lebih ke padanan kata gitu kan, bukan kayak ya ngejelasin juga artinya singkat, gitu. sister. Heeh. Juga singkat, sister. Perhatikan itu loh. Itu singkat. Kalau misalnya kamus itu kan nggak sesingkat itu. Iya, iya. Itu kan ada penjelasannya lebih panjang lagi. Oh, Paham lah maksudku. Misalnya contohnya kamus mana ya? Kamus linguistik misalnya. Masa dia jelaskan kohesi itu cuman kohesi gitu? Enggak kan? Karena iya. itu. Kohesi adalah ini kan panjang. Itu kamus. Tapi kalau misalnya glosarium, ini tapi menurutku ya, glosarium itu yang aku amati dia sifatnya singkat. Iya, Nih kayak dokter kayaknya kan tadi eduktur. Ya Ustadz nih. kayaknya emang gitu ya. Tadi nyari loh dari Hmm. glosari versus Itu. Ayo guys, gitu. kalian yang punya insight baru siapa selain saya dan Adini? Mungkin ada yang pernah menemukan glosarium dalam buku baca buku apa? Bisa nambahin? Oh ya, ini ada beberapa sih, ini itu di apa, di internet ya. Glosari itu emang biasanya lebih spesifik, lebih spesifik ke entah ke buku tertentu atau ke itu tertentu, dan memang dimaksudkan cuma buat kayak guide gitu kan, kayak Untuk padanan pembaca katanya, gitu mungkin ya. itunya. Mm-mm. Jadi memang nggak perlu yang kayak penguraian yang lebih Kayak kamus detail gitu, kayak agak kamus bertele-tele gitu. kamus itu guys. Mm-mm. Heeh. Iya benar-benar. Yang lainnya Mm-mm, mungkin tuh. ada yang mau memberikan insight. Ya, siapa tahu kalian ada yang nemu glosarium. Tapi in general tadi kembali kepada konsep yang sama ya, guys. Kamus itu seperti Mm-mm. kata orang Arab tadi, jadi ajam ya. Yang awalnya kemudian itu asing jadi tidak asing. Atau misalnya tadi bahrun tadi itu kamus. Maknanya ada ya itu kumpulan kata-kata. Ini kan kayak gitu. Menyingkap makna dari suatu kata, terus dia punya sistem tertentu. Kalau tadi glosarium kan lebih singkat. Itu ya, guys. Ini adalah jenis-jenis kamus. Next, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Lanjut dulu. Halo, Sister. Ya, lanjut aja ya. Oke. Terus Suaranya agak, selanjutnya ini ya, guys. Jadi ini masuk halo, Sister. Tes, tes. Suara kamu agak agak itu ya. ini udah screenshot, udah screenshot, udah muncul kan ya ini Nggak, kayaknya screennya. koneksi kamu agak itu, agak jelek. Mana aja udah muncul. Nah, kita akan mulai masuk kepada tahap
dia keluar. Bentar ya guys, kita iklan dulu. Aku resume. Oke, lanjut. Oke, oke lanjut ya. Jadi ini adalah beberapa tahapan pengumpulan kata sebelum akhirnya kemudian terjadi atau terbentuk suatu kamus. Ini kalau di dalam bahasa Arab ya. Kurang lebih mungkin bahasa lain juga hampir sama gitu ya. Jadi yang pertama, kalau di bangsa Arab sendiri memang dorongan faktor utamanya adalah agama ya. Jadi memang karena agama kemudian kitabnya itu adalah berbahasa Arab sehingga ini kemudian mendorong para orang-orang ilmuwan Arab itu untuk kemudian ini menyingkap makna-makna yang itu di dalam Al-Quran itu kita gak paham gitu. Jadi maksudnya kita gak paham maknanya. Apakah semua para sahabat itu ya? Apakah kemudian semua orang-orang Arab itu dia paham makna makna kata? Oh gak juga gitu. Jadi ada beberapa ayat yang itu kemudian beberapa kata yang itu gak bisa dipahami oleh orang Arab gitu. Literally itu bahasa Arab yang memang bahasa yang susah dipahami. Dan itu memang kan bahasa Arab itu yang murni itu betul-betul murni itu kan kalian kalau pernah dengar bahasa orang Badui ya, pernah dengar Badui itu adalah orang yang berpindah-pindah dari gurun ke kan Arab kan gurun ya. Jadi walaupun nggak semua sih kalau di atas Syam kayak Jordan dan sebagainya itu mereka juga ada daerah suburnya atau di Yaman juga ada daerah suburnya. Tapi kan Muslim mereka itu kan tinggalnya di daerah gurun ya, hampir semuanya gurun. Which is itu mereka pindah dari tempat ke tempat yang lain. Nah, orang-orang yang bahasa Arabnya itu murni ya, murni literally murni bagus itu adalah orang-orang yang di gurun-gurun itu, orang yang berpindah-pindah itu gitu. Jadi ketika kemudian apa namanya Nabi itu wafat selesai gitu. Nah, siapa yang ditanya kan nggak ada. Nah, sebab itu kemudian orang-orang itu kemudian akhirnya dorongannya adalah dorongan agama. Mereka nggak tahu arti kata dari suatu ini, mereka bingung. Akhirnya kemudian mereka itu tahapannya gini. Pertama, mereka itu akan mengumpulkan kata-kata yang mereka dengar. Jadi mereka tuh sengaja pergi melakukan perjalanan ya ke daerah pedalaman-pedalaman itu yang orang Baduy-Baduy itu. Kalau ada yang pernah lihat story Instagramku ya, aku tuh beberapa waktu lalu mengunjungi Roman Theater. Jadi Roman Theater di Jordan. Terus itu juga ada di situ sampai ada museum, museum tentang kehidupan orang-orang Baduy ya. Jadi ada tendanya gitu. Jadi ada museum apa namanya kalau dalam museum folklore, tahu nggak museum folklore guys? Jadi museum yang memang dia menggambarkan museum itu kan ada jenisnya. Museum folklore itu adalah museum yang memang dikhususkan untuk menggambarkan kehidupan pedalaman-pedalaman. Itu salah satunya tuh ya orang-orang Baduy itu mereka pakai tenda gitu. Terus ini misalnya tendanya ya. Jadi tendanya tuh ada dua ini, ada dua bagian. Literally tenda. Mereka nyebutnya Baitul Sya'r. Baitul Sya'r itu rumah yang terbuat dari syarun. Syarun itu rambut. Jadi atas ini dari domba bulu domba gitu, cuma literally tenda, tumbuhan tenda gitu. Terus ini cuma tikar gitu ya. Terus di sini dibagi dua, yang sini tuh untuk perempuan-perempuan, yang sini untuk laki-laki gitu. Jadi mereka tuh tinggal di situ. Terus habis itu apa ya namanya? Ininya pakai karpet doang gini. Pakai karpet doang. Kenapa kayak gini? Karena kan mereka orang Baduy tinggalnya di mereka Baduy itu kan berpindah-pindah. Jadi supaya fleksibel gitu ya. Jadi gampang dirobohkan juga. Terus pindah ke tempat yang lain. Nah, itu gitu. Jadi Itu orang-orang Arab dulu bentar, tuh mereka agak hmm, agak OOT dikit. Berarti aku baru nyadar sih ya. Orang Baduy itu kayak suku Indian di di Amerika sama Kanada. Amerika, Heeh. Mereka yo kan? sama-sama tinggal di tenda, sama-sama pindah-pindah, sama-sama hidupnya itu lebih menyatu ke alam gitu ya. Cuma mungkin Hmm. kalau masalah bahasa, karena orang Baduy ini juga bahasanya Arab kan ya. Iya lah bahasa bahasa itu sih yang dulu kita pernah belajar di ortografi dulu, yang awal-awal tuh. Ya akhirnya Ya. mereka jadi bahasa Nah, Arab sih. ya gimana? Tapi awalnya tuh Mhm. mereka emang bahasa Arab gitu apa punya bahasa sendiri. Soalnya kalau kita ngomongin suku-suku yang pindah-pindah ya kayak misal di Indian, American Mhm. sama Kanada itu kan mereka punya bahasa sendiri kayak yang aku dulu pernah. Kelihatan nggak? Ya Kelihatan nggak ini? kelihatan, kelihatan. Ya wes Kayak nih wes, ini kayak loh yang aku kemarin dulu hasilku di museum. kayak yang aku dulu Nah, pernah nanti aku dulu pernah ngejelasin di eh, yang language in the mind itu kan ada bahasa Micmac, ada bahasa pokoknya beda-beda gitu kan. Kalau Indian itu ah, ya mereka nggak pakai bahasa Inggris gitu dan seringkali bahasanya kayak hampir extinct gitu loh karena nggak ada upaya-upaya preservasi kayak gini kayak bikin kamus bikin itu gitu dan kalau oh Baduy ini ini bahasa Arab. ya berarti masih ikut Bahasa Arab. bahasa Arab kan ya. Bahasa Arab yang murni. Bahasa Arab yang murni tuh ini. Makanya kalau misalnya apa misalkan umat Islam tuh ketika Nabi sudah nggak ada loh ya guys. Kalau Nabi ada, tanya Nabi guys.
Tapi kalau nabi nggak ada, itu mereka tanya kepada siapa ketika menemukan suatu kosakata yang asing, maka biasanya mereka tuh solusinya satu, mereka akan tanya kepada orang Badui, mereka akan mengamati orang Badui, maknanya Hmm. apa, mereka kembali ke pedalaman, terus memastikan itu maknanya apa. Kedua, biasanya mereka tuh akan kembali kepada diwan syair. Diwan syair itu diwan artinya kumpulan dalam bahasa Arab. Syair itu berarti kumpulan apa ya? Syair-syair, puisi-puisinya orang-orang terdahulu. Karena puisi orang terdahulu itu adalah bahasa yang murni gitu. Itu. Jadi ini ya, ini gambaran rumahnya kelihatan kan ya. Ini jadi ini di waktu aku ambil di museum folklore ya. Jadi ini adalah gambaran kehidupan orang Baduy zaman dulu. Itu. Ini samping kiri ini buat laki-laki ini, terus nanti mereka menerima tamu di sini, terus yang orang yang ini tuh, yang dia lagi duduk ini mereka menjelas apa namanya bikin kopi karena orang-orang Baduy itu mereka punya adat kayak gini. Nah ini kenapa mereka tempat tinggalnya seperti ini ya karena biar mudah ya, fleksibel ubah-ubah dan lain sebagainya gitu ya guys. Itu pertama mereka akan pergi ke pedalaman desa, ke pedalaman ya, ke pedalaman. Terus kemudian mendengarkan secara langsung. Oh, misalnya ya, saya mereka mendengarkan kosakata tentang apa, misalnya hujan ini terus dicatat. Terus dicatat, dikumpulkan kata-kata itu. Dikumpulkan. Terus selanjutnya, tahapan kedua ngapain? Kumpulan kata-kata itu kemudian akan ini, salah. Kumpulan kata-kata itu ini akan dijadikan dalam satu topik. Misalnya kayak kamus tentang kuda, berarti ya dia akan mengumpulkan tentang kuda itu kosakatanya apa. Terus misalnya kamus tentang pedang, dikumpulkan semua. Kamus tentang hujan. Jadi di yang awal tuh, jadi kamus pertama di dalam bahasa Arab tuh dia berupa ini ya, kamus topik. Jadi memang dia punya topik tertentu gitu loh. Itu adalah apa namanya? Dalam bahasa Arab tuh gitu tahapannya. Terus kemudian setelah itu baru setelah dikumpulkan menjadi topik-topik gitu, setelah dikumpulkan jadi topik-topik, baru kemudian mereka masuk kepada fase di mana nggak lagi terikat pada topik tertentu, tapi kemudian sama mereka ini ya semuanya itu semua semua topik itu dikumpulkan, terus kemudian diurutkan dengan tata tertib tertentu. Ini tata tertib tertentu ya, dengan tertib tertentu. Ini kemudian diawali atau diasosiasi oleh orang namanya Khalid bin Ahmad Al-Faridi. Ini siapa? Buka IG-nya bahas bahasa. Ada ya sister ya, Cek DG kita ya. orang jenius ini. Iklan dikit ya, iklan dikit tipis-tipis silahkan dibaca. Terus kemudian ada yang mau ditambahin nggak guys? Ini adalah beberapa tahapan proses pengumpulan kata dari yang awalnya kemudian sifatnya adalah simak. Simak itu artinya adalah mendengar dulu, mereka dengar dulu, nih orang Baduy didengerin, orang Baduy didengerin, terus kemudian sama mereka dicatat. Nah, dicatat ini fase yang mereka pertama kali lakukan itu adalah dikumpulkan berdasarkan topik tertentu dulu. Tapi kalau topik tertentu kan jadinya terbatas ya, dan sementara kebutuhan terus ada, ya kan? Maka kemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Langsung aja semua kata itu dijadikan satu, kemudian mereka bikin suatu sistem. Sistem untuk kemudian, nah bahkan ini kan nggak hanya setopik kan sekarang kan. Berarti kan kita kan butuh banyak ini. Maka gimana caranya? Mereka akan bikin suatu sistem untuk bikin urutan apalah dan sebagainya. Itu gitu. Gitu guys. Ada mau ditambahi? Atau ada insight baru? Kalau enggak kita next. Next. Next dulu. Next, oke. Nah, jenis kamus kalau dalam bahasa Arab tuh gampang, cuma ada dua. Kamus topik sama kamus lafadz. Kamus topik yang udah aku jelaskan sebelumnya, jadi memang dia disusun secara topik tertentu. Misalnya ini kemarin aku juga ada tugas dari dosen analisa ini. Jadi di orang Arab tuh saking banyaknya kosakata dalam bahasa Arab. Guys, salah satu kebiasaan orang Arab itu, karena mereka itu tinggal tadi kayak Baduy gitu ya, itu mereka suka perang lah dan sebagainya gitu. Mereka tuh hobi ngasih nama barang-barangnya. Nah, salah satu nabi kita juga gitu mencontohkan untuk memberikan nama dari barang-barangnya. Contoh misalnya ya, karena mereka tuh kehidupannya mesti perang ya, jadi mereka akan dekat dengan kuda. Nah, jadi makanya kalau tadi kan kita perhatikan pertama kali apa ya, kamus pertama kali topik-topik tuh yang mereka kumpul apa? Kamus tentang kuda, kamus tentang pedang, karena kehidupan mereka kayak gitu. Ya karena itu yang dibutuhkan, makanya kayak gitu ya. Kan bahasa itu begitu ya. Bahasa itu kan mencerminkan budaya suatu itu satu penduduk itu gitu. Contohnya misalnya orang Arab tuh punya kosa kata saif ya. Saif itu artinya pedang. Saifun itu artinya pedang. Pedang aja itu bisa sampai ribuan cuy, sampai jadi kamus loh. Makanya coba orang lah gimana itu saif pedang itu ada sampai ribuan. Atau misalnya kayak kata-kata ini hoil. Hoil itu kuda. Kuda itu mereka punya banyak kuda sampai bisa dijadikan kamus. Bayangin nama-nama kuda itu ada jadi kosakata itu banyak banget ya. Jadi itu dalam bahasa Arab itu gitu. Makanya pentingnya kamus topik itu gitu kalau di dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang termasuk bahasa yang sangat kaya gitu. Kalau di kita kemarin aku ngobrol sama dosenku kan, malah ada terus apa dokter, kalau kita nyebut singa itu singa muda tua
mau itu singa betina, mau itu singa apa singa ya singa, dokter singa gitu. Tapi kalau dokter kan enggak gitu. Kalau dokter itu orang Arab nyebutnya itu singa itu ada 10.000, ada berapa singa? Sampai 1.000 cuy singa. Gila, 1.000 apa berapa ya? Aku lupa, sampai ratusan ya ada. Sekitaran segitu lah. Mereka bisa nyebut kata singa itu banyak banget. Jadi itu keunikan dari bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua adalah kamus lafaz. Nah ini ya memuat kata dan arti dari kata tersebut. Sebenarnya dia konsep sama kayak KBBI tadi ya guys. Itu aja sih. Orang Arab mereka mengkategorisasi menjadi dua ini aja. Sesuai dengan kebutuhan mereka juga kan. Ada yang menambahkan di sini, mungkin ada yang punya insight dari bahasa lain atau bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh ada kamus topik ya? Ada, tapi mostly gini juga nggak sih? Kamus topik kita punya tuh. Terus kamus lafat kita juga ada KBBI. Hampir sama sebenarnya. Ada lagi yang punya insight guys atau next? Kalau kita next Eh, ya. ini kayaknya nanti bakal kamu bahas di selanjutnya sih. Cuman di bahasa Inggris, aku nggak tahu ada bentuk bentuk bukunya apa enggak atau cuma digital. Tapi ada website yang eh memfasilitasi kayak rhyme words gitu loh. Jadi nanti kita klik misal type kata tertentu terus nanti dia bakal muncul muncul eh, list kata-kata yang rhyming yang berima sama kata-kata itu dan itu pun ada persentasenya gitu ada yang rimanya full kayak 100% ada yang 90% gitu-gitu. Keren nggak? Itu di dalam bahasa Inggris. Iya, tapi ini bukan Wih. kayak kamus standar gitu ya, cuma kayak ya website gitu lah. Kayak jadi misal misal nanti kita eh, coba ya teman-teman misal ada yang penasaran cari misal words Boleh, boleh, boleh. rhyming with apa gitu, misal with house. Jadi dia munculkan kata-kata yang berima sama kata-kata house itu misal misal apa ya? Nggak tahu nggak kepikiran contohnya. Pokoknya jadinya Keren ya. ya kayak gitu. Ha. Berarti Tapi lexikografernya udah ini udah maksudnya udah mulai memikirkan ke arah sana. ya soalnya kalau bahasa Inggris sendiri sih nggak heran nih sih sebenarnya. Soalnya kita ada subkultur hip hop yang mana lagu-lagunya kayak lagu rap itu kan sering banget pakai rima. Kayak mereka sering banget Oh, gitu. Kita juga ada nanti sister bahasa. memainin Oke, kita lanjut. kita sering banget mainkan kayak apa puns terus wordplay di lagu-lagu hip hop itu kan. Makanya biasanya kalau teman-teman dengerin lagu hip hop itu kayak apa ya kata-katanya tuh kayak cocok gitu. Jadi mengalir banget gitu dan mungkin kalau contoh lagu Rima yang bagus itu ya coba dengerin em, musik-musiknya Lin-Manuel Miranda. Misal teman-teman pernah nonton film-film Disney kayak yang terbaru itu Encanto, tahu nggak? Misal ada yang tahu apa film Encanto, itu terkenal banget sih. Itu kan kalau dengerin lagunya itu rimanya bagus banget. Kalau aku yang salah satu yang paling suka itu yang dari Lin-Manuel Miranda ada yang dari musikal Hamilton. Itu kayak salah satu lainnya gimana ya? Aku lupa. Pokoknya ada yang The Gossip in New York is Insidious gitu. Saya kedengeran nggak itu ya nggak enak. Pokoknya intinya bagus gitu. Dan itu kayak kamu rima-rima nggak gitu itu sangat membantu di proses-proses yang seperti itu gitu. Jadi kita nggak perlu jadi sejenius Lin-Manuel Miranda untuk menyusun lagu dengan rima. Cukup kita bisa refer ke rhyme dictionary itu tadi gitu. Nah, ini nanti akan nyambung sih sama fase yang ini. Kamu Sarah juga kita punya sister. Nah, itu ya. Ya, aku segitu makanya aku Itu, segitu itu. aku pernah kamu pernah ngejelasin yang itu sih. Oke, lanjut Ya dulu kan lanjut. sebelumnya, ya sebenarnya kan bahas bahasa sebelumnya tuh sebenarnya kita udah sebut bahas ini guys. Makanya ini udah sedikit tahu itu dia spoiler. Itu ya. Nah, ini apa namanya? Lanjut ya, kita tadi yang lain ada yang punya insight gak guys tentang jenis-jenis kamus ya? Tapi pada hakikatnya berarti kan memang setiap bahasa punya karakter kamus masing-masing dan itu memang maksudnya kebanyakan pasti menjawab kebutuhannya. Itu menunjukkan bahwa bahasa itu memang sangat berkaitan dengan manusia ya. Jadi dinamis menjawab kebutuhan kan kayak gitu ya Mas ya karakternya. Nah, terus ini kalau dalam bahasa Arab
kita punya beberapa apa ya, punya beberapa perkembangan fase-fase itu. Jadi nggak langsung teman-teman ya, gini aja wes biar gampang. Jadi zaman sekarang itu kalau kita dalam bahasa Arab ya, kita mau nyari suatu kata itu bahasa Arab kan kembali yang aku bilang itu. Jadi dia punya yang namanya akar kata. Bahasa-bahasa Semitik ya, Ibrani, bahasa Arab, bahasa dan sebagainya itu mereka tuh punya satu karakter apa? Mereka tuh biasa terdiri dari tiga kata. Ya tiga kata, tiga huruf. Misalnya kayak ini wes, misalnya contoh aja. Misalnya kata kataba. Coba kita cara-cara di baru ini aja ya, bentar. Nih, kelihatan nggak slide-nya ini putih doang nih. Nih misalnya kataba. Kelihatan nih, Misalnya kelihatan. ini. Kelihatan ya ini ya. Ini sedikit aja baca bahasa Arab sedikit guys, gak lama-lama pusingnya bentar aja. Ini kataba. Kataba ini kan akar kata. Ini adalah akar kata. Ini juga akan nanti supaya teman-teman jadi tahu ya. Jadi mostly kebanyakan dalam bahasa Arab tuh kalau nggak tiga atau empat huruf. Tapi kebanyakan pasti tiga. Misalnya ini, dari kata ba ini nanti bisa kita tambahkan huruf mim, maktabun. Cuma ditambahin mim doang ini, ngefeknya luar biasa. Apa? Maknanya jadi apa? Dari kata ba ini kan sebenarnya bahasa Indonesianya itu artinya adalah menulis. Ini berarti ya kata apa? Verb ya, kata kerja. Tapi kemudian dia ketika dia ditambahkan mim ini, maktabun jadi isim dia atau kata benda noun yang artinya apa? Meja. Ada nggak hubungan antara meja dan menulis? Ada kan? Meja itu adalah tempat untuk menulis. Ada, Terus ada. misalnya diubah dikit aja dari akar kata ini loh guys, tiga doang ini, terus ditambahi satu huruf misalnya. Katibun. Katibun. Tambahannya mana? Cuman alif doang. Jangan doang, maknanya beda soalnya. Jadi apa? Penulis. Ada nggak hubungannya sama akar kata tadi? Ada. Ya kan kalau ini menulis kata kerjanya ini sekarang jadi apa? Subjek apa namanya? Fa'il kata kerja. Salah apa namanya pelaku. Dalam Indonesia pelaku. Kan gitu ya. Jadi bahasa Arab itu muslim mereka kebanyakan dari akar kata ini. Maknanya ketika nanti kita masuk ke dalam kamus bahasa Arab guys. Jadi kalau kita masuk dalam bahasa Arab yang sekarang ya, ini aku bilang sekarang. Kalian kalau mau cari sekarang susunan kamus itu ini. Jadi kamus bahasa Arab itu kalau kita buka kamus bahasa Arab itu pasti kan huruf hijaya itu kan abata saja hahoda roza syasoso itu ya. Nah, maka kalau misalnya kita mau nyari kata-kata kataba, nyarinya di mana? Di huruf apa? Kaf. Karena kenapa? Kaf itu dia awal dari suatu huruf dari ini ya, huruf dari kata ini, awal huruf dari kata ini. Jadi, kalaupun misalnya kita mau nyari kata-kata katibun ini, atau misalnya maktabun ya, maktabun, sorry maktabun, maka kita harus mengembalikan dulu ke akar katanya dulu, baru akan ketemu. Jadi nggak langsung ini, apa nggak bisa kayak kita nyarinya di maktabun ini ya, mim ini nggak bisa, nggak akan keluar, karena mim ini adalah tambahan sifatnya, Ini gitu. Jadi inilah yang kemudian jadi paham nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi harus dikembalikan ke akar katanya. Wes gini wes ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya, kita mau cari kata-kata penulis, maka harus dikembalikan kepada ini contohnya misalnya. Maka kita harus kembali ke tulis dulu baru bisa ya akan ya, nemu ha, ha. gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu gitu. Inilah yang kemudian diindra oleh para leksikografer ya, para leksikografer dan juga para linguis Arab. Itu kalau kemarin aku pelajarin termasuk di Jordan ya, termasuk di Majma' Lugoh pusat bahasa Jordan. Ini kemudian dipelajari. Ini yang bikin bahasa Arab itu mangkelin gitu. Karena dia itu akar katanya itu di sini maknanya orang tuh harus punya ilmu dulu gitu loh ya nggak sih kan orang harus punya ilmu dulu ini tambahan apa enggak kan gitu ini kan susah untuk Iya, ya. orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab maka ini menjadi sebuah masalah besar buat orang termasuk kemarin dibicarakan sama Mbak Lugo dosen-dosen gitu termasuk itu dibicarakan nih gimana supaya membuat kaum maksudnya supaya membuat orang-orang tuh jadi nggak males belajar bahasa Arab gitu. Tapi memang inilah adanya, memang kita harus kembalikan itu kepada akar kata dulu untuk kemudian menemukan itu. Termasuk misalnya apalagi ya, banyak guys bahasa Arab tuh. Misalnya ya, latihan lagi biar nanti bisa masuk ke kamus bahasa Arabnya. Fataha misalnya. Ini dalam bahasa Arab artinya adalah membuka. Misalnya ini membuka. Nanti ya kita tambahin huruf mim lagi aja, miftahun. Gini, mim sama alif gini doang. Ini maknanya apa? Kunci. Kunci ini apa? Alat untuk membuka. Nah, ketika kita mau nyari kata-kata miftahun kunci ini, kita nggak bisa lari ke mim, cari huruf mim gitu ya. Mim, bisa, mana miftahun? Kagak ada. Kita harus kembali kepada akar katanya ini. Jadi itu ya, itu konsep dalam bahasa Arab. Ada yang bisa, ada yang ada penjelasanku yang kurang bisa dipahami teman-teman.
Nih ya, ini kurang lebih seperti ini. Inilah kondisi bahasa Arab. Nah, maka pada saat itu, ketika bahasa Arab itu memang dia punya akar kata tiga, ada seorang jenius ya bernama Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Beliau ini adalah orang, ini nih ya, nanti dibahas bahasa Instagram ada ini guys, ini ya. Bisa dicek ya gambarnya beliau ini. Jadi, beliau ini adalah orang pertama yang kemudian menyusun kamus, terus kemudian kamus beliau ini namanya adalah Kamus Ain. Pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Faridi ini, mostly kebanyakan kamus Arab tuh masih berbentuk topik-topik itu tadi gitu sih. Nah, menurut beliau ini kan terbatas ya. Masa harus nunggu satu topik dulu dikumpulkan? Padahal kan kita butuh banyak kata-kata juga gitu loh. Ini kemudian akhirnya sama beliau, beliau memprakarsai untuk kemudian bentuk suatu kamus di mana itu bukan lagi kamus yang hanya bersifat di kotak-kotakan topik gitu. Nah, terus kamus beliau ini dinamakan sebagai kamus Ain. Kamus Ain. Kenapa dinamakan kamus Ain? Kamus Ain itu karena memang diawali dari huruf Ain. Mestinya abjad itu gimana guys? Abjad huruf A, huruf hijaiyah Arab itu kan dimulai dari alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho itu kan. Nah harusnya kan berarti kan dari alif dulu kan susunannya. Tapi kalau bin Al-Faraidi itu dia gini ya, ini dia bilang dia menyusun kamusnya berdasarkan urutan suara yang paling dalam yaitu tenggorokan. Coba ya dalam bahasa Arab itu yang paling dalam itu adalah Ain Hamzah Ha. Ain itu kan paling dalam ya letaknya di tenggorokan. Jadi itu yang kemudian dia nyusunnya dari awal dari berdasarkan susunan fonologi. Jadi berdasarkan susunan fonologi. Jadi misalnya gini, Ain terus itu nanti ke H sampai kemudian yang terakhir itu nanti bagian sampai ke paling terluar. Jadi dari terdalam sampai kemudian bagian terluar. Nanti ada bagian lidah sampai kemudian terluar tuh mim sama ba. Coba ngomong mim sama ba, itu pasti bilabial kan. Mama, baba itu kan itu makanya kan itu jadi Khalil bin Faridi menyusun kamusnya ini bukan dari alif ba ta sa jim ha kho dan sebagainya itu enggak tapi dari urutan susunan fonologi gitu itu menurut beliau. Kemudian yang kedua dalam kamus beliau itu memulai sama ya seperti konsep yang hari ini ada yaitu huruf asli atau akar kata tanpa kata tambahannya. Jadi memang kalau mau nyari sesuatu dalam kamusnya Al-Farahidi ya sama kayak gini. Jadi dimulai dari kata ba ini berarti dari kafnya. Kalau kita nyari maktabun berarti dari kafnya dikembalikan pada akar kata. Terus kemudian yang unik dari Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi beliau ini ya guys, nanti aku spare juga selengkapnya dibaca di IG-nya postingan IG-nya bahasa. Beliau ini adalah orang yang sangat literally genius Paul. Jadi dia ini apa pintar matematik ya. Sehingga ketika dia pintar matematik dibawa sama dia ke dalam penyusunan kamus dia. Jadi dalam begini ya, dalam kamusnya dia itu ada satu sistem yang namanya luar biasa jenius dia, taklibatus saut, pembalikan, mirip permutasi gitu. Jadi dalam matematika tuh ada yang disebut sebagai permutasi. Ada yang ingat nggak permutasi itu apa? Ayo, permutasi. Jadi ada yang ingat nggak permutasi itu apa guys? Yang ini nih, kalau misalnya ingat ya, dalam bahasa apa namanya? Tartar. Jadi Khalid bin Al-Farahidi itu kan dia gini ya berpikir gimana kita bisa menciptakan suatu kamus yang itu nggak terlalu tebal tapi semua kata itu masuk ke dalamnya. Sementara dalam bahasa Arab mostly kebanyakan akar kata itu dari 3 huruf fatahah misalnya kan kayak gini fatahah. Maka dia mencoba berpikir untuk membolak-balikkan semua kata ini huruf-huruf ini misalnya huruf-huruf ini supaya kemudian dia itu bisa membentuk kata-kata. Jadi misalnya gini fatahah maka dia akan berpikir bisa juga kata ini jadi tafaha tafaha atau nanti bisa juga dibalik lagi misalnya di gini kan fataha nanti kemudian dibalik lagi ini misalnya apa ya misalnya kayak di sini fa ta gitu terus sampai betulnya 6 karena kan permutasi dari tiga itu kan 6 ya misalnya gini permutasi dari tiga itu kan gini 3 faktorial berarti atau gini wis gampangan yang gak usah pakai huruf bahasa Arab pakai gini misalnya huruf S L M berarti gimana konsep permutasinya berarti kan bisa gini ya S L M Ini atau ini kayak kayak kalau nebak S kata M sandi L HP-nya orang gitu ya. ya S L S M apalagi L M S terus apa lagi MSL ya kan terus apa lagi yang kurang satu MSL MLS ya kan karena 3 permutasi itu kan berarti sama dengan 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 berarti sama dengan 6 agak sedikit review matematik dikit ya walaupun kita anak bahasa karena emang jenius guys dia berarti kan dia memikirkan gimana 3 kosakata ini 3 huruf ini itu bisa memungkinkan terbentuknya kata-kata lain ini pertanyaannya sekarang apakah semua kata-kata ini misalnya SLM ini ya SLM anggap ini ya kata-kata bahasa Arab apakah semua ini punya makna? Enggak, ada maknanya.
Nah, ketika nggak ada maknanya dalam bahasa Arab, gimana? Khalil bin Ahmad Al-Faridi, ya udah ditinggalkan, namanya mahmul. Berarti misalnya dari pembentukan kata F, ya ini ya saya gini aja ya, SLM, maka yang diambil cuma ini nih, gitu. Tapi dia tuliskan semua kemungkinan kata itu, sehingga kamus itu jadi terbentuk berdasarkan konsep matematik. Keren nggak? Pinter banget. Faridi pada masa itu gitu. Jadi ini adalah salah satu kamus bahasa Arab yang kemudian dihubungkan dengan konsep matematika. Juga kemudian kan ini beliau itu juga kenapa kemudian disusun berdasarkan fonologi karena memang beliau itu adalah salah satu ilmuwan Arab ya, ilmuwan Arab apa ilmuwan Arab yang dia itu bergerak di bidang bahasa, dan beliau itu adalah ahli perkamusan, ahli matematik, sekaligus ahli fonologi. Beliau adalah orang pertama yang kemudian menentukan, kayak misalnya gini, bayangkan ya, pertama gini, kayak ain itu letaknya di mana, oh di tenggorokan, diurutkan sama beliau itu. Nah, karena beliau adalah orang yang bergerak juga di bidang fonologi, maka kamusnya disusun berdasarkan fonologi gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak guys, atau ada insight baru atau penjelasanku kurang bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ahlan ahlan. Kalau nggak kita next ya. Aman sih sejauh ini. Mantap-mantap. Sorry ya, jadi agak sedikit ke matematikan dikit. 3 permutasi Ya, itu. justru justru itu tujuan kita kan membahas ini. Oh, Tahu menunjukkan oh. gimana bahasa sama matematika itu bisa disatukan. Oh ya, BTW Hmm. untuk konsepnya Al-Farahidi tadi yang tentang kamus pakai permutasi itu emang eh, pada akhirnya jadi kayak inspirasi buat ilmu kriptografi sih. Itu yang menginspirasi Hmm. teori frekuensi analisis dari Al-Kindi. Keren ya. Ini udah ada di apa? Udah kita bahas di konten di IG kita juga kok. Aku tambahin kemarin. Jadi cek postingan kita. Yang ada gambarnya ini ya. Iya. Ya loh, ini gambarnya ini udah dikasih. Jadi Oh, emang kontribusi kamusnya Al-Farahidi yang disusun berdasarkan teori matematis itu tadi itu eh, apa ya signifikansinya paling kerasa di bidang kriptografi. Karena kan emang kalau kriptografi itu ya literally kayak anaknya bahasa sama matematika gitu kan. Kayak bahasa sama matematika kalau punya anak lahirnya jadi kriptografi. Akhirnya mm-mm. menginspirasi teori frekuensi analisis itu tadi. Mm-mm. Itu. Jadi ya, Alfarabi bukti ya bahwa bahasa dan matematika justru bisa bersatu, sangat bisa bersatu. Matematika Mm-mm. membantu menyusun kamus. Konsep permutasi dalam matematika jenius loh. Coba ya teman-teman bayangkan, bayangkan dia memikirkan loh gimana semua kata dalam bahasa Arab itu, ya kan dia pengennya tuh kamusnya itu memuat seluruh kata-kata dalam bahasa Arab, juta-jutaan itu yang berasal dari akar kata itu dengan dia cari kayak gitu loh. Maksudnya dia cari, oh ini ada nggak ya maknanya, bayangin apakah semua SLM ini, permutasi dari SLM ini semuanya ada maknanya dalam bahasa Arab? Oh tentu tidak. Misalnya kayak Fataha, Tafaha itu ada nggak ya? Sebatas pengetahuanku nggak ada. Jadi nggak semuanya tuh ada gitu kan. Nanti kan dari fathah ini juga sama seperti huruf ini SLM itu ya. Ketika nggak ada maka dia akan muhmalkan. Itu kan berarti dia membuka suatu kemungkinan untuk memudahkan sebetulnya kan. Itu gitu. Tapi ya yang mampu hanya Khalil bin Ahmad Al-Faridi ya. Itu ya guys. Tentang apa namanya, tentang perkembangan kamus bahasa Arab pada masa yang pertama, yaitu pertama kali itu dibikin oleh Ahmad Al-Faridi, terus kemudian dia bikin berdasarkan konsep ini. Juga Ahmad Al-Faridi itu, ini juga sedikit spoiler dari pasti yang bahasa, beliau itu juga salah satu orang yang pinter dalam musikalitas bahasa. Beliau adalah orang pertama yang menemukan bagaimana ilmu puisi Arab. Wih, itu kalau dibuka lagi silakan dibuka ya, itu keren banget. Jadi jenius emang ini orang. Nah, kemudian yang kedua, setelah melewati fase itu, orang Arab kemudian masuk ke dalam fase metode alifbai khusus. Nah, mereka merasa teman-teman, kan pada kamus itu kan kamusnya Al-Farahidi waktu itu, terus juga nanti ada juga sih sebenarnya penulis-penulis lain yang juga mengikuti membuat buku, membuat kamus juga, dan itu mengikuti metodenya siapa namanya, Al-Farahidi. Tapi kemudian mereka itu kan menyusun berdasarkan tadi fonologi. Nah, ketika mereka menyusun berdasarkan fonologi, tidak semua orang tuh belajar fonologi, ya kan? Bingung kan ngurutkannya, ain dan lain sebagainya gitu-gitu, mulai dari ini, mulai dari apa nama, dari tenggorokan sampai kemudian ke mulut dan sebagainya. Orang tuh kan nggak semua pintar itu. Maka kemudian ulama selanjutnya, ulama itu artinya ilmuwan ya, ilmuwan selanjutnya, ilmuwan Arab, ahli bahasa pada masa itu berpikir bahwa ya udah kalau gitu kita ubah aja gitu, kita ubah aja, jangan pakai susunan fonologi, ya udah kita pakai susunan bahasa, susunan huruf hijaiyah biasa aja, normal aja, abata saja gitu-gitu. Tapi mereka masih menggunakan sistem taklibat saut atau pembalikan tadi itu, pembalikan yang
konotasi itu tetap dipakai, cuman urutannya itu biar nggak bingung, pakai abata saja. Itu gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Karena menjawab menjawab apa namanya menjawab kebutuhan umat waktu itu ya, kebutuhan masyarakat di mana susah. Padahal kan kamus itu kan sebenarnya tujuannya untuk apakah hanya untuk orang-orang pintar fonologi kan enggak ya? Pasti juga kita pengennya semua orang itu bisa membuka kamus ini kan, agar bisa bermanfaat buat banyak orang kan kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kedua lagi ya. Yang ketiga ini guys, sorry. Jadi yang ketiga ada yang namanya fase metode Kofia atau akhir kata. Ini juga tadi yang sama seperti disebutkan sama Andini atau prosodi ya. Jadi memang dalam Arab, dalam bahasa Arab itu kalau kita bikin satu puisi, itu kita itu punya enggak ini ya, apa namanya, kita punya aturan. Jadi enggak sembarangan. Kalau teman-teman perhatikan puisi Arab yang paling masyhur misalnya apa ya? Misalnya ilahi ilah stulil firdaus itu ya, atau misalnya dan sebagainya, itu kan ada nadanya ya, itu nggak bisa sembarangan loh, itu ada ilmunya guys. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada ilmunya, kita nggak bisa kayak sekedar nulis aja. Ada yang namanya tafilah. Tafilah itu apa, misalnya kayak misalnya tadi ya kan mereka diikuti 3 kata dan sebagainya, itu ada nada-nadanya, itu ada ilmunya, itu namanya ilmu arut ya, itu juga Ahmad Al-Faridi yang kemudian menggagas ilmu itu. Nah mereka itu biasanya dalam bahasa Arab misalnya kayak, tahu nggak konsep saja dalam bahasa Indonesia kan ada belakangnya sama semua ya. Nah, ini kan juga kesamaan rima ya. Maka pada zaman itu, zamannya Al-Jauhari, itu kan orang Arab tuh sangat tinggi kemauan mereka untuk mendapatkan syair, atau misalkan mereka tuh kepengen banget bikin syair itu, puisi itu sangat tinggi. Nah, kamus ini digunakan nih, kamus ini masyhur di kalangan para penyair untuk memudahkan mereka nulis syair, nulis puisi. Karena kan mereka disusun berdasarkan apa? Ini disusun berdasarkan kofiyah, yaitu huruf akhir kata tersebut. Jadi misalnya tadi kata-kata ba, kata kan kita mestinya nyarinya di kaf kan. Tapi kalau di dalam kamus ini, kamusnya siapa namanya Al-Jauhari, atau dan juga mereka yang mengikuti metode ini, maka kita nyarinya bukan di kaf tapi di ba. Jadi nanti huruf ba itu isinya adalah yang akhir katanya tuh ba doang. Ini kan fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan nulis syair, memudahkan orang-orang yang nulis syair itu menemukan rima-rima atau menemukan sajak-sajak belakang itu biar bagus semua itu gitu. Ini adalah metode yang Kofiyah ya. Kemudian selanjutnya orang Arab masuk kepada fase nomor 2 lagi nih. Metode alif bai awal kata. Nah, ini yang terakhir. Jadi ini seperti konsep yang sudah aku jelaskan sebelumnya, di mana kalau kita mau nyari kata dalam bahasa Arab itu maka dikembalikan kepada akar katanya. Tadi kayak misalnya maktabun ya, maka kita nyarinya di maktabun, kita nyarinya di kaf gitu, nyarinya di kaf, terus susunan hurufnya itu ya alif ba ta sa jim ha itu. Ininya tuh loh guys, kan kalau kita dalam kamus bahasa Indonesia itu kan a b c d e gitu kan, kalau di Arab tuh abata saja gitu loh. Jadi kalau misalnya mau nyari nyari maktabun, maka kita langsung ke awal ini, kembali ke pertama, nyari akar katanya dulu. Akar katanya apa? Selanjutnya dua, lihat awal hurufnya. Nah, ini ya, ini tips mencari mencari kata di dalam kamus bahasa Arab sampai hari ini. Nah, ini yang paling mudah untuk saat ini. Jadi, mereka tuh mengalami banyak fase ya orang Arab itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan terus supaya bahasa Arab itu bisa masuk kepada orang-orang ajam ya. Orang-orang yang bukan non Arab gitu loh. Karena memang bahasa Arab kan memang salah satu keistimewaan dalam dia dipakai sebagai bahasanya kitab suci. Sehingga ini kemudian diharapkan tentunya ini akan terus dibaca oleh orang-orang non Arab, sehingga kita itu berupaya, maksudnya orang Arab ya, kita ini sampai aku kebawa dosen-dosenku ya, kita berupaya, maksudnya orang-orang Arab tuh berupaya bagaimana kemudian ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu begitu guys. Ini adalah beberapa apa namanya bahasa Arab. Itu sister juga teman-teman, ada insight atau tambahan lagi? Silahkan sebelum saya masuk ke yang terakhir ini. Udah terakhir ini. Atau mungkin ada yang punya tambahan tentang gimana proses fase-fase apa namanya kamus dalam bahasa yang lain. Kalau aku kemarin baca fase-fase kamus dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu ini ya sejarahnya, tidak terlalu seribet bahasa Arab ya. Kalau aku baca itu justru aku baca di ini ya, di websitenya Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia. Nanti mohon koreksi ya teman-teman, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang silahkan ya. Aku baca itu gini, jadi bahasa Indonesia itu justru bermula perkembangannya itu dari kamus dwi bahasa, bukan eka bahasa dulu, tapi dwi bahasa dulu. Jadi bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia kemana gitu aku tadi baca ya. Terus itu baru nanti Indonesia tuh baru berkembang ke Indonesia-Indonesianya. Justru kayak gitu. Bukan ke, kalau di negara Arab kan mereka kebanyakan kamus yang duluan itu berarti kan kamus eka bahasa ya, berarti dari bahasa mereka ke bahasa sama bahasa mereka. Ibarat katanya kayak kalau di Indonesia berarti kayak KBBI gitu lah. Baru kemudian nanti orang Arab tuh baru bikin kayak kamus Arab Inggris, kamus Arab Persia, kamus Arab
Jerman dan sebagainya itu gitu. Gitu sih. Tapi kayaknya kalau em, sejarah perkamusan kayak gitu juga hubungannya erat sama itu nggak sih, sama preservasi bahasanya Tuhan. gitu. Tapi di bahasa Indonesia kita nggak begitu, pemerintah kita nggak pernah sepeduli itu sama bahasa. Makanya kita taunya awalnya kamus itu kan justru ya yang kayak Indonesia Inggris gitu kan. Padahal Cuy sebenarnya bahasa. sebenarnya kamus itu ya lebih ke yang mirip ensiklopedia itu gitu kan. Mm-mm. Kalau di bahasa Inggris Ya. sendiri sih kayaknya nggak ada apa fase-fase spesifik gitu sih kalau menurut kalau tapi aku belum itu sih belum sempat riset yang lebih dalam. Tapi kalau Ya, kamus siapa di tahu bahasa teman-teman yang Inggris lain. itu ya kamus di bahasa Inggris itu lebih apa ya? Perkembangannya itu lebih uncontrolled, jadi nggak pasti gitu loh. Malah yang kamus standar itu sempet kalau aku lihat dari apa penjelasannya leksikografer yang di TED Talks itu, Erin ada yang namanya Erin McKean, itu justru kamus di bahasa Inggris itu agak apa ya stagnan gitu dari masa apa era-era Victoria sampai sekarang Mm-mm. itu kita terlalu budayanya terlalu preskriptivis gitu dan gimana ya kayak terlalu berusaha untuk mempertahankan bentuk dari kamus itu sendiri tapi bukannya malah fokus ke tujuannya gitu. Kalau untuk yang kamus-kamus kayak yang berdasarkan rima, berdasarkan itu dianggap apa ya kayak mereka bukan distandarisasi, bukan bagian dari standarisasi, cuma cuma kayak ya bagian dari variasi apa pop culture aja gitu loh. Kayak yang rhyme tadi kan, kayak yang apa website rhyming words itu tadi, itu kan sebenarnya juga munculnya karena kebutuhan dari pop culture itu kan, yang kayak buat hip hop terus buat buat apa bikin-bikin lagu, bikin puisi gitu kan. Dan mereka muncul awalnya dari digital gitu. Justru dengan adanya digitalisasi, itu kamus-kamus dalam bahasa Inggris tuh bisa lebih bervariasi gitu. Soalnya kalau 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 ini Ya. kalau aku mengutip kata-katanya Erin McKean tadi ya, itu musuh terbesar dari kata-kata itu adalah kertas. Karena kertas itu terbatas, buku itu kan terbatas kan. Jadi kalau kita eh, mau nyusun kamus dengan patokan buku itu tadi, kita nggak akan bisa bebas gitu. Sedangkan kalau kita lebih apa dengan adanya digitalisasi ini justru membantu bisa apa ya memperluas jangkauan dari kata-kata yang ada di kamus itu gitu. Jadi kalau ngomongin bahasa Inggris sendiri sih perkembangan kamus itu nggak begitu di highlight ya. Orang-orang lebih Mhm. memandang kamus itu cuma sebagai guidebook aja gitu, bukan sebagai apa the art of collecting words in itself gitu loh. Kalau aku Mhm. lihat apa kalau aku lihat tadi penjelasan kamu tadi kan kayak orang Arab itu justru melihat kamus itu lebih kayak ya tadi kan kayak seni tersendiri gitu kan. Leksikografi itu kayak seolah-olah ada Mhm. seni tersendiri buat Mhm. menyusun kata-kata di kamus itu. Sedangkan kalau dalam bahasa Mhm. Inggris atau bahkan dalam bahasa Indonesia itu kayaknya nggak se aduh itu sih nggak se Nggak apa se ya nggak ini se kan, nggak se concern itu. serius. Nggak se Iya, concern aku itu buat aku pun betul. perkamusan. Aku pun bahkan sampai yang tadi aku bilang kamu kan, aku kan juga masih otomatis penasaran dengan bahasa aku sendiri, itu bahasa Indonesia. Kalau aku yang makanya aku langsung ke website pusat pengembangan bahasa, sampai aku tuh gini ini yang bener aja. Kan di Jordan tuh sampai hari ini guys. Jadi literally sampai hari ini, sampai kita yang ada di pasca sarjana itu dokter-dokter tuh benar-benar mengajarkan kepada kita muskilah ini, maksudnya tuh dicari terus muskilahnya. Maksudnya tuh gimana ya? Menjadi concern mereka, bagaimana kemudian kamus ini tuh bisa bisa ini orang tuh bisa gampang gimana ya kita tuh terus berpikir gitu loh kita terus berpikir gimana orang tuh bisa mudah untuk belajar bahasa Arab gitu loh serius mereka itu Benar-benar. ya wallahu alam bisawab ya itu tergantung dari mungkin efisiensi di negara kita wallahu alam bisawab padahal bagus ya maksudnya padahal padahal tuh maksudnya tuh kalau ini pusat pengembangan bahasa ini luar biasa itu kan juga dimanfaatkan tuh benar-benar luar biasa loh kan maksudnya nggak biasa loh kayak gini nih ilmu-ilmu seperti ini gitu kan di kita kan seperti ya gitu itu. Kayaknya kalau masalah di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh lebih ke gini sih.
bahasa Indonesia itu terlalu nggak peduli, bahasa Inggris itu terlalu arogan gitu nggak sih? Kalau dari yang Ya penjelasan kalau kamu aku nggak tentang bisa ngecap arogan ya, justru aku belum baca ya. yang Kalau dari Anda sudah baca ya penjelasan kamu silahkan. tentang bahasa Arab tadi kan, orang Arab itu secara aktif memfasilitasi, kayak mereka selalu kayak trying to find ways, mencoba mencari cara Ya, apapun untuk memfasilitasi orang-orang biar belajar bahasa Arab. Sedangkan di bahasa Inggris they don't care, mereka nggak peduli gitu. Kayak aku ini udah lingua franca bro, gue ini udah bahasa universal, jadi kalau apa kita nggak butuh memaksa kamu untuk belajar kita, kamu yang perlu belajar kita, kayak gitu kan. Arogansi bahasa Inggris itu kurang lebih kayak gitu, itu kayak lebih ke arogansi dari bahasa yang dominan gitu kan. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia sendiri justru kita jauh dari arogansi itu, tapi lebih ke perspektif orang-orang nggak ada yang data. Mereka cenderung nggak melihat mandang bahasa itu bahasa itu penting. inferior. Mereka nggak terlalu memandang bahasa itu penting gitu loh. Makanya, guys baca loh guys, pusat pengembangan bahasa aku tuh kadang tuh gomes loh. Apa ya, maksudnya bukan aku maksudnya membandingkan dengan Mujam Mujam, bukan aku membandingkan sama Majma Ulugo gitu. Tapi aku tuh guys ini sedikit cerita ya Allah astagfirullahaladzim. Ini lu kesah diaspora ya. Tapi kadang tuh aku tuh kayak misalnya teman-teman dari Malaysia contohnya misalnya kayak kan bilang ke aku kan, Kak Diana, dah lah kerja lah. Kan udah jadi leksi, udah jadi linguistik tuh semua guru-gurunya, dokter-dokternya itu semuanya literally linguist Jordan gitu. Ya, masuklah itu ke apa belum pusat pengembangan bahasa. Kak Indo gak ada kak? Terus aku batin, tuh ada. Tapi yang dibahas cuma nggak mau. Ini coba lah yang jadi konsen pembahasan, mesti kebanyakan tuh apa? Bahasa Indonesia itu bukan berasal dari bahasa Melayu. Woi, itu aja terus dibahas terus. Oh, itu terus dibahas. Padahal tuh maksudnya tuh masih banyak hal yang lebih esensial gitu loh. Esensial untuk mereka tidak ada kah keinginan untuk menjadikan bahasa Indonesia tuh at least sebagai bahasa dipandang oleh Bener. misalnya loh sama Arab aja misalnya contohnya. Ini mereka kerja di sini banyak Indofood loh, banyak produk-produk Indomie gitu kan. Maksudnya mereka apakah tidak mau membesarkan bahasa mereka itu misalnya ke kampus-kampus yang ada di Arab atau oh ya itu efisiensi lah Allah alam bisawab lah. Udah itu aja ya guys. Nanti ini apa bahasanya lebih mulus lagi sorry sorry. Jadi itu tentang apa namanya apa tentang perkembangan bahasa ya tergantung bagaimana kemudian apa ya apa sih namanya antusiasme ya antusiasme suatu bangsa lah terhadap bahasanya. Terus kemudian salah satu yang ada di poster itu kan saya juga sempat tanya itu ya tentang sempat nyeletuk ya di poster itu kan bahwasannya gimana sih sebuah kata itu bisa masuk ke dalam masuk ke dalam kamus kayak misalnya kata-kata unyu itu udah masuk ya. Coba dicek di KBBI. Kalau soalnya aku kemarin ngecek udah masuk tuh kata unyu, kata apa lagi wibu-wibu cuy masuk. Ayo wibu-wibu. Ada cuy di KBBI. Drakor ada nggak ya? Tracin, drakor. Nah ya. Nah itu jadi kata-kata kayak gitu tuh. Terus gimana sih itu sah masuk ke dalam kamus gitu. Nah ada beberapa ternyata setelah saya cari ya ini kan saya cari dalam bahasa Indonesia guys ya. Jadi ini saya cari dalam bahasa Indonesia tuh gimana suatu kata bisa masuk ke dalam KBBI. Tapi kemudian ketika saya baca mirip banget konsepnya sama bagaimana suatu kata dalam bahasa Arab itu bisa masuk. Cuma orang Arab bedanya lebih dibahas lebih dalam lagi. Jadi mereka tuh saking takutnya bahasanya itu tersingkirkan oleh bahasa lain ya. Itu literally sampai mereka itu mencari kata-kata itu gimana caranya kata-kata yang itu berasal dari serapan bahasa barat ya, bahasa bahasa Inggris gitu. Misalnya kayak teknologi, misalnya kayak komputer ya. Ini contoh aja sih. Kata-kata komputer. Dalam bahasa Indonesia kan apa bahasa Indonesianya? Komputer, komputer. Dalam bahasa Arab, orang Arab nggak mau gitu. Orang Arab nggak mau gitu. Kita cari nih, komputer ini berarti apa? Bahasa Arabnya komputer itu guys, bisa komputer, bisa juga. Tapi Muslim mereka pakainya hasub. Hasub. Kenapa dinamakan hasub? Hasub ini berasal dari kata-kata hasaba yang artinya adalah menghitung. Komputer itu kan dari itu kan, menghitung kan, coding. Jadi itu, jadi mereka itu akan cari padanan kata yang benar-benar kayak gitu. Baru memang benar-benar ketika bahasa, misalnya teknologi yang baru itu benar-benar di dalam bahasa Arab itu nggak ada persamaannya, nggak ada persamaannya, literally nggak bisa mirip, 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 mirip plek, plek gitu ya. Baru kemudian sama mereka diizinkan pakai kosa kata asing. Misalnya apa ya? Misalnya Facebook ya kan nggak bisa ya udah Facebook mereka tulisnya gini nanti Facebook gitu Facebook kalau misalnya apalagi ya banyak lah kata-kata yang kemudian itu tuh tidak semudah itu gitu loh benar-benar mereka tuh sampai punya step by stepnya dan itu terus akan diupdate oleh Majma Lugo
Majma' Lugo itu berarti badan bahasanya mereka ya, itu benar-benar akan ini. Nah, karena negara Arab itu banyak ya, guys. Kan negara Arab itu maksudnya negara Arab yang berbicara menggunakan bahasa Arab itu kan banyak banget. Sekitar kalau aku itu tuh sekitar 16-an, ya, 16 negara apa nanti kita lagi banyak negara. Maka mereka butuh persatuan. Masing-masing negara kan punya badan bahasa. Nah, tapi mereka itu punya persatuan yang hanya 4 negara yang ditunjuk, hanya 4 negara yang ditunjuk sebagai Majma' Lugo atau mempersatukan. Salah satunya di Jordan. Itu sungguhan kerja itu, sungguhan bagaimana kemudian mereka tuh mempersatukan ini. Salah satu masalah mereka tuh kan ini ya, misalnya ada beberapa misalnya di Yaman, contoh ya. Di Yaman nyebutnya komputer, tapi di Jordan pakai hasub. Nah, itu buat mereka udah jadi masalah itu. Gimana caranya kemudian kita harus menyamakan. Mereka tuh hampir setiap 3 bulan sekali kayaknya ya, itu selalu ada konferensi. Tujuannya apa? Untuk menyamakan itu gitu loh, menyamakan literally mereka tuh sangat serius pada bahasanya. Itu ya guys, itu sedikit tentang bahasa Arab. Nah, bagaimana kemudian dalam bahasa Indonesia itu kayak gini. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kata. Misalnya kata tersebut itu harus diketahui oleh banyak orang, juga memiliki arti yang sama bagi semua orang. Artinya semua orang itu sepakat. Misalnya kata-kata selfie misalnya. Oh, banyak dipakai nih sama orang. Terus juga orang tuh satu sama lain paham selfie itu berarti ketika kita pakai kamera dan foto diri kita sendiri. Itu namanya selfie. Nah, terus kemudian ini editor kamus itu mengumpulkan setiap kutipan kata baru. Jadi editor kamus itu akan terus mengamati istilahnya. Dia akan lihat apa kemudian kata-kata tersebut itu digunakan setiap hari oleh orang-orang. Terus cari perubahan katanya. Intinya kata itu terus diamati sampai sebelum kemudian dia dimasukkan ke dalam kamus. Terus kemudian ini juga diteliti nih, seberapa luas kata tersebut digunakan gitu. Jadi mereka akan apa namanya hunting ya di artikel, buku, pidato atau apapun lah itu secara luas di mana kata-kata itu tersebut ada gitu. Nanti dilihat apakah itu sering digunakan. Berarti kata tersebut tuh nggak hanya digunakan satu momen tertentu aja, tapi dia digunakan terus. Terus kemudian yang kedua digunakan secara luas. Artinya kata tersebut digunakan di berbagai negara dan juga tidak hanya digunakan di satu wilayah tertentu aja gitu. Itu maka akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kamus. Kemudian ada kriteria terakhir. Terus pergunaannya tuh harus berarti. Artinya kata tersebut tuh memiliki arti yang jelas atau dapat dijelaskan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa syarat nih. Kalau ini soal ini aku lihatnya di ini ya, di Badan Bahasa Indonesia nih. Tadi ada kayak gini nih. Jadi ini adalah beberapa kata untuk kemudian biar dia bisa dimasukkan ke dalam satu kamus. Berarti wibu. Terus habis itu apa lagi? Unyu itu udah lolos ini. Wibu udah lolos. Berarti semuanya sepakat. Wibu itu adalah wibu apa ya? Sungguhan ya apa di KBBI guys. Berarti itu ya, itu berarti mereka itu adalah kata-kata yang udah lolos ke dalam kamus sehingga dimasukkan ke dalam kamus. Terus kemudian gimana suatu kata itu penyerapan ya. Jadi ada istilah yang namanya penyerapan. Misalnya dari tadi kayak dalam bahasa Arab misalnya kayak kata komputer. Karena kan ini ya, apa namanya, teknologi akan terus berkembang, manusia juga akan terus berkembang. Maka dari perkembangan ini, itu nanti akan masuk ke dalam bahasa, maka tugas para leksikografer ini juga, tugas para leksikografer untuk melihat gimana caranya kemudian bahasa ini menyikapi bahasa asing tersebut. Karena kalau dibiarkan ya, bahasa asing itu masuk terus, ya bahasa ini akan runtuh, kan gitu. Maka harus dibikin suatu aturan-aturan, supaya tidak semua itu bisa, sebisa mungkin akan dicarikan kata yang mirip. Contoh misalnya nih, di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya adopsi. Contohnya supermarket, plaza, mall ini kan tetap ya dipakai. Terus ada yang namanya adaptasi. Ini mengambil makna kata asing yang diserap dan ejaan atau cara penulisan disesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Ada yang disesuaikan, ada yang nggak diubah tapi disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya kayak pluralisasi kan berarti dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris apa bahasa ini? Pluralization. Bahasa Inggris kan acceptability dan lain sebagainya itu dari bahasa Inggris. Terus nah itulah itu disesuaikan. Dalam bahasa Arab lebih simpel ya, mereka lebih cenderung untuk masukkan ke dalam bahasa sendiri yang tadi hasub itu akan dicarikan. Kalau konsepnya nggak cocok baru pakai bahasa itu kan gitu. Terus kemudian ini ada juga cara penerjemahan. Misalnya ini nih tumpang tindih itu berasal dari ini bahasa Inggris juga overlap, acceleration, pilot project dan lain sebagainya adalah bahasa kata-kata, kata-kata yang kemudian berusaha berasal dari bahasa-bahasa asing itu masuk ke kita. Karena gini guys, kalau kita itu membiarkan ya kata-kata asing itu terus digunakan, itu nanti kejadiannya kayak orang Malaysia itu bahasa roja itu salah satu problem yang kemarin aku kalau diskusi sama anak Malaysia juga gitu kan kadang mereka tuh iri sama kita kenapa karena orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Aku tuh pernah ya dengerin pidato teman-teman silakan di YouTube juga dengerin ya, pidatonya orang Malaysia itu sebenarnya bahasa Indonesia. Maksudnya mereka tuh nggak gini loh apa tak ke gitu-gitu nggak tapi bahasanya tuh literally bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka tuh berarti orang-orang kayak gitu. So aku tanya terus kenapa kalian ngomong pakai ke kenapa ke gitu-gitu ngapain orang bahasa kalian tuh kayak bahasa Indonesia. Terus dia bilang gini ya karena itu logat kak gitu dan parahnya gitu dia bilang parahnya anak-anak muda sekarang justru mereka kan lebih kayak dicampur-campur bahasa Inggris kan maksudnya orang-orang Malaysia itu. Jadi itu adalah satu bagian dari masalah suatu bahasa ya kalau kita nggak bisa menjaga dengan baik maka yang terjadi adalah bahasa itu bisa runtuh ya bahasa itu bisa
musnah gitu. Maka dalam bahasa Arab sendiri ini menjadi konsen paling penting dalam leksikologi ya. Literally kalau aku di matkulku itu literally itu dosenku tuh ada bahas beberapa kali pertemuan hanya untuk soal muskilah bahasa asing gitu guys. Karena ini muskilah itu masalah problematika pada bahasa asing karena mereka sangat konsen dan peduli terhadap bahasanya gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa aku sampaikan hari ini, Sister. Kalau atau ada tambahan dari teman-teman tentang bahasa asing ini? Kalau enggak kita kembali kepada ini, Sister ya. Oke, thank you, Sister. Ya, bener banget. Yang masalah terakhir tadi itu juga ada concernnya sama kayak faktor-faktor ortografi. Kayak kalau kita terlalu banyak uh, borrowing words, terlalu banyak meminjam kata atau menyerap kata dari bahasa lain, itu ortografi suatu bahasa itu nanti akan berubah kan ujung-ujungnya. Soalnya kita cenderung ketika kita menyerap satu bahasa, suatu kata dari bahasa lain, itu kita cenderung mempertahankan tulisan di bahasa asli itu, gitu kan. Kayak kata religius gitu. Itu kan kita bacanya religius gitu. Sedangkan tulisannya kita tetap ngikutin tulisan yang paling mirip sama bahasa Inggris, yaitu religius. Tapi bahasanya tetap religius gitu kan. Nah, akhirnya kan ini bergeser ortografinya. Jadi kata eh, suara g atau g atau suara ya tulisan g, simbol g di bahasa Indonesia itu jadinya bukan cuma dipronounce g aja, tapi juga j gitu kan. Nah, ini kan jadinya kayak semakin lama semakin tidak konsisten. Akhirnya jadinya kayak bahasa Inggris itu bahasa yang nggak konsisten sama sekali karena dia terlalu banyak nyerap Oh dari iya, berbagai itu. bahasa gitu kan. Kita bahasa Inggris terlalu banyak nyerap dari Nah, berbagai bahasa, nyambung. terus digabungin dari berbagai budaya, berbagai itu. At one point, to some extent itu oke bagus, soalnya multikultural gitu kan. Kayak lebih lebih luas, memberikan apa ya, kayak perspektif yang lebih luas gitu kan tentang bahasa yang apa dari yang lebih bermacam-macam gitu kan, variatif gitu lah. Dan akhirnya memberikan eh, bahasa Inggris sendiri banyak banget kosakata-kosakata yang eh, artinya itu mirip-mirip tapi sebenarnya beda gitu lah. Kayak intinya yang menambah kosakata itu tadi kan. Nah, tapi masalahnya adalah karena bahasa yang diserap itu tadi punya ortografi yang beda-beda, akhirnya di bahasa Inggris sendiri pun mereka jadi ikut terpengaruh di situ. Dan akhirnya jadilah Hmm. ortografinya jadi tidak konsisten sama sekali dan itu ngaruh di apa? Kemampuan literasi masyarakat gitu. Kalau untuk negara yang maju kayak Inggris yang pendidikannya udah bagus, mungkin udah bukan jadi masalah ya. Tapi kalau untuk negara kayak Indonesia, eh, pergeseran ortografi yang kayak gitu, akhirnya malah bikin orang-orang itu semakin illiterate gitu loh, semakin susah baca, semakin susah nulis gitu kan. Akhirnya kalau udah kayak Hmm. gitu, ya SDM pun juga jadi terpengaruh. Kalau SDM sudah terpengaruh, sistem-sistem atau sektor-sektor lain di sistem suatu negara ini jadinya juga affected gitu kan, juga semakin terpuruk gitu. Jadi Jelas. kayak kelihatannya kayak remeh gitu ya, tapi sebenarnya apa ya kayak there's a whole ada sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang besar yang menunggu di ujung. Mm. Justru ini ya, kalau antusiasme kita terhadap maksudnya kata ini, Sister, ini kan sebenarnya kunci ya. Kan sebenarnya dari tadi ya kita bahas dari awal sampai akhir ini kan menunjukkan bahwa bahasa itu sangat dinamis ya kan. Berarti Hmm, kan bahasa sangat dinamis, bahwa bahasa itu nggak saklek dan bahwa bahasa itu punya peranan penting kan dalam dalam kehidupan manusia gitu, bahkan dia menjawab dan sebagainya. Dan ini ketika pokok ini tidak diperhatikan dengan baik, ya wis, ya udah. Ini penting ini nggak diperhatikan ya udah gitu. ya, Maksudnya ya mm, sangat berpengaruh gitu ya. Tadi aku contohkan Malaysia kan juga termasuk itu sampai sekarang loh menjadi problem mereka itu bahasa Roja itu. Bahkan ya, bahkan mereka nih aku pernah ikut forumnya mereka. Forumnya mereka itu di Yarmuk kan di itulah khusus orang Malaysia itu dijadikan topik diskusi mereka terus tuh, hampir tiap tahun bahasa Roja. Jelas sendiri lah. ya. Oke. Now, aku nggak mau ngebahas banyak-banyak sih ini. Mostly udah dibahas sama Diana Sister di sesi-sesi sebelumnya. Jadi leksikografi, the practice of compiling dictionaries, compile mengumpulkan ya. Nah, ini juga tadi udah dibahas sama sister tadi. Kriteria apa, kata-kata apa aja sih yang bisa dimasukin ke kamus? Yang pertama adalah widespread use, penggunaan yang ini ini mungkin aku bisa dianggap kayak menyampaikan kesimpulan gitu aja ya. Soalnya udah
mostly benar-benar udah dibahas tadi. Nah, kriterianya adalah yang pertama widespread use, penggunaan yang meluas, yang apa sering digunakan sama ya orang-orang itu sendiri. Kayak tadi kata wibu sama unyu itu bisa masuk ke KBBI karena ya kata-kata itu memang sudah digunakan secara meluas oleh penutur bahasa Indonesia sendiri gitu kan. Dan apalagi sekarang kayak yang udah dijelasin sister tadi, biasanya para leksikografer ini ngambil dari apa sumber-sumber kayak hmm, referensi kayak bacaan, terus ada juga yang ngambil majalah, koran-koran gitu. Nah, sekarang di era digital ini, yang paling sumber yang paling sering digunakan adalah internet, sosial media. Karena disitulah bermunculan kata-kata baru kayak ya tadi wibu, unyu. Terus kemudian dari kata-kata itu kan kita bisa dari internet itu pun juga kita bisa lebih mudah gitu kan kayak nge-tracking seberapa sering kata-kata itu dipakai gitu. Jadi bisa lebih memastikan apakah suatu kata itu benar-benar digunakan secara meluas. Bahkan bisa juga dilihat demografinya gitu ya. Terus kemudian yang kedua kriterianya adalah shelf life. Shelf itu rak ya. Life itu ya usia kehidupan gitu kayak. Jadi shelf life ini maksudnya berapa lama kata tersebut akan bisa digunakan oleh masyarakat secara meluas. Eh, jadi leksikografer itu harus mempertimbangkan itu juga. Apakah suatu kata ini nantinya akan bertahan lama, akan sustainable sampai dan digunakan sampai masa-masa selanjutnya gitu kan. Nah, masalahnya di sini adalah eh karena bahasa itu dinamis, jadi nggak bisa secara spesifik gitu ya ditentukan apakah suatu kata ini punya shelf life yang panjang atau pendek gitu kan. Bahkan ada kasus-kasus di mana suatu kata itu yang sebelumnya digunakan secara meluas, terus tiba-tiba dalam waktu yang lama banget udah nggak dipakai sama sekali, terus suatu ketika tiba-tiba muncul lagi di permukaan. Contohnya kata demure. Bentar. Atau apa sih bahasa Inggris? Ini kayaknya nih, Oh, sebagai demure. adjektif. Ini sering kan? Kita kalau Ah, di internet ini udah apa mulai muncul lagi kata demure. Padahal kalau kita lihat di penggunaannya ya, di grafik penggunaannya, kata demure ini paling populer sekitar tahun 1800-an. Kemudian makin lama tahun 1900-an ini menurun menurun menurun. oh naik lagi nih. Nah, sampai akhir-akhir ini mulai naik lagi nih penggunaannya. Karena influencer-influencer yang ada di TikTok, di Twitter, di Instagram, dan sebagainya. Nah, ini kan contoh kata-kata kayak gini inilah yang menunjukkan ketidakpastian dari shelf life itu kan. Makanya mostly kalau di kamus-kamus itu eh, shelf life-nya itu apa ya? Kayak mostly kata-kata di kamus itu eh, nggak akan dikeluarkan gitu loh dari kamus, nggak akan dihapus gitu. Nah, itu keliru. Sorry, sorry. Nah, itu adalah shelf life. Kemudian terakhir adalah meaningful use kayak yang udah dijelasin Sir tadi. Jadi suatu kata itu harus punya arti yang jelas ya, yang bisa dijelaskan. Nah, terus pertanyaannya di sini. Kita itu sering banget, orang tuh sering banget menggunakan kamus itu kayak confirmer gitu kan. Kayak sesuatu yang bisa mengonfirmasi bahasa yang mereka pakai gitu. Kayak misal kata irregardless. Kan awalnya dari regardless gitu kan. Terus sekarang muncul kata, ini aku bisa coret-coret nggak sih? Ini kelihatan nggak? Aku nulis. Kelihatan tuh bisa. Oke. Ada jelek banget lagi. Nggak. Ir irregardless. Hmm. Kan di bahasa Inggris itu ada regardless. Terus ada orang-orang yang menggunakan kata irregardless. Nah, itu kan eh, banyak yang bilang kayak
That's not a word. Itu bukan kata-kata, nggak ada kata irregardless itu. Dan mereka membasiskan itu pada apakah kata tersebut ada di kamus atau enggak gitu kan. Makanya muncul pertanyaan, emangnya kamus itu bisa nggak? Emangnya kamus itu bisa dipakai buat eh, acuan kayak gitu. Kayak how do you decide which word is real dan which word is not real? Padahal kata itu kan em, kayak dinamis gitu kan. Bahkan kata-kata yang di kamus itu ngambilnya dari kata-kata yang sebelumnya dianggap not real gitu. Kayak wibu, unyu itu kan sebelumnya ya dianggap sebagai cakapan aja gitu kan. Bukan kata-kata baku, kata-kata standar gitu kan. Terus tiba-tiba udah masuk ke kamus sekarang. Nah, jadi bagaimana, how do you decide which word is real or not? Apakah kita bisa menggunakan kamus atau gimana gitu. Nah, ini bentar aku mau kasih waktu teman-teman ada yang mau berpendapat nggak nih soal ini. Mungkin dari Mbak Dila atau Mas Rahmat. Mas Rahmat gimana nih kayak ada suaranya? Ini kayak saya, yang, ayo, yang lain, yuk. Bersuara, bersuara. Irregardless. Iya, Menarik nih, ayo. halo, halo. Eh, Gimana gimana? Bentar, aku mau mengomentari sebenarnya. Oke, Mengomentari yang apa? Apa perlu nggak sih leksikografer itu mempertimbangkan apakah kata ini akan tetap muncul atau enggak? Menurutku nggak perlu, karena ini bukan terkait irregardless ya. Jadi oke, terkait oke, yang oke. awal tadi. Jadi menurutku nggak perlu karena eh, ya, itu sifat bahasa selalu berkembang dan leksikografer nggak perlu untuk mempertimbangkan apakah kata ini akan tetap muncul beberapa waktu ke depan atau enggak. Jadi ya itu apa bisa dijadikan apa ya, semacam bukti sejarah. Jadi nggak perlu yang Hmm, bisa, bisa, dipertimbangkan bisa. sampai sejauh itu gitu. Oke. Terus kalau untuk masalah yang ini tadi gimana Mas Rahmat? Apa How do you irregardless tadi? how do you decide which word is real or not real? Kan biasanya kayak kamu tuh sering kali dipakai buat acuan gitu kan kayak contohnya kata irregardless ini kan awalnya dari kata regardless terus orang-orang dengan kreativitas manusiawinya tiba-tiba memunculkan kata baru irregardless sebagai kebalikan dari regardless gitu kan. Ya balik Nah, lagi itu. jadi akhirnya kan banyak yang bilang kayak itu bukan kata-kata gitu loh, itu nggak ada kata irregardless itu. Nah, hmm, jadi gimana? How do you decide which word is real or not? Apakah bisa menggunakan kamus sebagai acuan atau gimana? Ya, justru sebaliknya ya. Bukan orang-orang yang mengacu pada kamus, tapi menurutku kalau dalam kasus ini, kamus yang harus menyesuaikan fenomena-fenomena bahasa yang ada di masyarakat. Misalkan kata irregardless ini cukup produktif nih, banyak digunakan orang. Maka ya kamus harus menyerap atau memasukkan kata irregardless ini dalam kamus itu. Jadi intinya kalau dalam fenomena ini eh, kamusnya yang menyesuaikan kondisi masyarakat, bukan masyarakatnya yang harus berpedoman ke kamusnya gitu menurutku. Gimana? Oke. Dari Mbak Dila, apakah ada komentar juga? Atau dari Diana Sister nih? Oke, dari Diana Sister ada yang mau disampaikan soal ini? Aku, dari aku ya. Jadi suatu kata ini masuk kata apa sih, Sir, tadi? Kata ini masuk kata nyata atau enggak gitu ya? Mm-mm. Kalau di kajianku ya, maksudnya sebelum-sebelumnya, kata-kata ini termasuk nyata atau enggak, itu sebenarnya kalau di dalam masalah leksikografinya Arab ya, itu tidak jadikan sebuah masalah sih. Kalau di dalam bahasa Arab ya, kalau bahasa Arab loh, itu lebih kepada kayak bagaimana justru, makanya aku baru dengar cuy, maksudnya aku baru dengar masalah ini, maksudnya aku baru dengar kayak gini, karena kalau dalam bahasa Arab ini tidak dipandang sebagai sebuah masalah, mereka justru berfokus bagaimana kemudian ya menjaga bahasa yang ada.
kalaupun gini-gini, kalaupun ada kosakata yang nggak ada gitu ya, masih kosakata yang lama nggak dipakai dan lain sebagainya itu tidak terlalu diributkan sama mereka ya. Tetap kamus itu konsennya kepada itu sih, Sir. Gitu aja sih. Aku sampai nggak bisa berkomentar ya, karena aku belum belum pernah ini ya, belum pernah apa, Ya, belum pernah melihat gini ini aja. menjadi sebuah masalah gitu. Contohnya, Paham ya maksudnya? contohnya dari kata wibu sama unyu tadi gitu. Heeh, Itu heeh. sebelum masuk KBBI atau bahkan udah masuk KBBI pun kayaknya banyak yang ngeprotes gitu kan. Apaan sih kata gini dimasukin Hmm. kamus gitu. Nah, menurut kamu nih, Hmm. apakah yang kayak gitu itu boleh-boleh saja atau gimana? Apakah eh, kata-kata yang seperti itu dianggap real atau malah dianggap sebenarnya nggak perlu dimasukin kamus? Soalnya mungkin mungkin nanti kayak kata-kata gitu itu terlalu apa ya, terlalu tidak baku, terus nanti mungkin bisa merusak tatanan standar dari suatu bahasa gitu. Mhm, mhm, mhm. Aman aja. Kalau menurut aku ya, aman aja. Ini kita keluarkan dari posisi bahasa Arab ya. Aku keluarkan kepalaku dari bahasa Arab ya maksudnya. Karena kalau dalam bahasa Arab ini sering jadi masalah. Cuy. Tapi kalau misalnya dalam bahasa, maksudnya tidak menjadi konsen mereka ya. Tapi kalau misalnya seandainya masukkan ke dalam kamus ya. Karena memang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh banyak orang. Atau mungkin gini saja, sister ya. Bayangkan ya seandainya one day ini kata-kata terus dipakaikan di novel misalnya. Terus one day ya 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang kata ini udah musnah gitu ya, udah musnah. Maka orang-orang pada zaman misalnya orang-orang pada zaman masa depan misalnya, terus dia pengen menulis latar belakang tahun ini misalnya. Iya, Maksudnya latar belakang sekarang ini, maka dia akan butuh kata-kata ini loh, sister. benar Ya benar enggak? benar. Ini kayak yang di Ya butuh loh kata-kata kayak ini. apa nyambung sama pendapatnya Kak Rahmat tadi ya. Jadi eh, kata-kata Iya, semacam itu yang udah nggak dipakai, meskipun udah nggak dipakai, tapi itu bisa jadi source of history gitu kan kayak. Apalagi iya, kita kan juga misal untuk linguis-linguis gitu ya, juga suatu saat kayak bukan suatu saat sih, sering banget perlu merumuskan gimana orang di era-era tertentu itu bicara gitu kan. iya, Dan iya. dan Karena alatnya itu ya ya kita pakai baca dari, kata-kata seperti ini. Oke. iya kita baca Nah, dari apa ya? Kita kan kalau kita orang-orang linguis, kita orang sastra, kita kalau pengen tahu pada zamannya misalnya kalau pada zaman 10 tahun yang lalu, jangan 10 tahun terlalu ini terlalu cetek lah ya terlalu ini. Misalnya zaman berapa zaman saya 20 bahkan 50 tahun yang lalu gitu kita baca karya-karya terdahulu. Itu kadang sana kita nggak ngerti kan ada beberapa kosakata yang nggak ngerti. Itu kan kita butuh kamus juga kan. Nah, itu hmm, posisinya sama kayak gitu. Ya kan ya, relatif kan ya waktu itu kayak gitu. Kalau aku kemarin dengerin Dokter Ziad ya beliau itu bilang bahwa suatu karya sastra itu relatif gitu. Kayak misalnya orang pada zaman dulu, pada zaman dia bilang dia masa modern. Masih kayak gitu loh, gitu. Menurut aku kan itu justru akan dibutuhkan nggak cuma orang-orang kita ya. Orang sejarah juga butuh sih, benar benar benar. Oke, nah, orang jarak kayak adekku gitu butuh. Iya, iya, this brings us to, aduh, nggak itu. bisa diganti ya. Tapi Oke. keren sih ini Nah, masukkan aja ini diskusi. Iya keren ini sih maksudnya ini ini masalah yang regardless gimana sih nggak apa sih? di bahasa Nah, Arab aku belum tahu cuy. Serius Kak, di bahasa Arab aku belum tahu nih kalau mereka maksudnya aku belum tahu kayak ada kata-kata yang kayak gini lah. Nah, 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 which brings us to the next topic tentang prescriptivism dan descriptivism. Nah, apa sih prescriptivism dan descriptivism itu? Aku yakin teman-teman yang dari dari sastra Inggris atau linguistik udah pada tahu ya. Prescriptivism itu menyangkut penggunaan bahasa yang sesuai dengan aturan-aturan atau standar-standar yang diberlakukan. Jadi kayak best best practice-nya gitu, kayak grammar yang benar, penulisan yang benar. Terus descriptivism itu sebaliknya lebih ke bukan sebaliknya juga ya, lebih ke ngelihat apa approach yang melihat penggunaan bahasa itu dari segi gimana bahasa itu terrealisasikan di dunia nyata. Jadi untuk prescriptivism ini lebih lebih saklek ya, lebih ke aturan-aturan grammar dan cenderung mengesampingkan kayak dialek-dialek, terus misal kayak kalau di bahasa Inggris ada AAVE, kayak African American Vernacular English, terus ada kayak dari dialek-dialek kayak Singlish, Singaporean English itu kan ada dialek tersendiri. Nah, sedangkan descriptivism itu tadi lebih mereka lebih terbuka gitu kan. Sedangkan untuk kamu sendiri, eh, pen- penyusunan kamu sendiri itu sebenarnya lebih condong ke deskriptivis. Jadi kayak yang udah dijelasin dari sebelum-sebelumnya terus diskusi diskusi kita barusan pun ya. Jadi penggunaan kamus itu ya menyesuaikan dengan flow dengan aliran dari
bahasa tersebut gitu. Jadi kita mengikuti zaman, mengikuti penutur-penuturnya, bukan mengikuti apa ya, bukan menetapkan standar tertentu, tapi lebih ke fokusnya kamus itu adalah mendokumentasikan bahasa itu sendiri gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kamus hanya seperti itu saja, hanya deskriptivis saja, nanti nggak ada tatanannya gitu. Kayak seolah-olah semua semua kata itu bisa dimasukin gitu. Jadi ada indikasi preskriptivisme juga gitu. Jadi kayak gimana ya? Kamus sebagai deskriptivis itu kayak misal ada satu kata yang artinya banyak gitu kan, kita nggak bisa cuma satu kata itu artinya harus gini gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Tapi di sisi lain kita eh, penggunaan kata-kata itu harus tetap mengikuti standar tertentu gitu loh. Jadi biar kita yang nggak sembarangan juga gitu kan dalam menggunakan bahasa itu, kayak yang mungkin di postingan kita yang paling awal tentang apa itu bahasa, salah satu prinsip dari bahasa adalah konvensi gitu kan. Bahasa itu konvensional. Kita harus mengikuti konvensi-konvensi tertentu yang disepakati oleh sekelompok penutur bahasa tersebut gitu kan. Nah, bagian preskriptivisnya di situ. Sedangkan untuk sebagian besarnya lebih ke deskriptivisme gitu. Jadi itu kamus ya. Dan tambah lagi kalau terlalu deskriptivis, akhirnya misal di bahasa Arab tadi yang sangat berusaha preserving originalitas dari bahasa Arab sendiri, kalau kamus bahasa Arab atau the act of preservation itself atau pelestarian itu sendiri itu terlalu deskriptivis, akhirnya ya jadi kayak bahasa Malaysia tadi kan, kayak bahasa rojak gitu kan. Jadi at some point kamus itu juga perlu preskriptivisme gitu. Nah, itu tadi penjelasan kita soal topik hari ini, leksikografi, exploring the ocean of words. Dari teman-teman sendiri nih, dari Kak Diana atau Kak Rahmat, apakah ada yang mau disampaikan lagi nih? Atau mungkin kayak closing statement gitu. Dari aku mungkin satu hal aja sih, Sister, ya. Mungkin ini juga moga-moga bisa jadi masukan buat bahasa kita ya. Sebagai orang mahasiswa yang tinggal di negara Arab, which is mereka sangat menjaga banget ya dengan bahasanya. Moga-moga bahasa kita juga kayak gitu ya. Karena menurutku kayak penjagaan bahasa ini mulai dari kamus ini ya sebenarnya. Ini kan menjaga eksistensi suatu bahasa tuh sebetulnya. Benar. Ya kan? Kalau ini nggak dijaga dengan baik, misalnya kok dianggap kayak ya udahlah kamus KBBI gitu-gitu aja, kayak kan ini nggak sih? Maksudnya kayak nggak keren gitu. Tahu nggak sih, maksudnya kayak kalau kita bahas kamus tuh kayak ya udah be aja, kamu tuh cuma buat nyari arti kata gitu aja gitu loh. Padahal sebenarnya ini tuh adalah upaya. Kalau tadi yang kamu bahasa kamu kan juga mendokumentasikan suatu kata-kata, bahkan tadi yang kita bayangkan juga bahkan bisa jadi kata-kata ini kalau gak kita abadikan ke dalam kamus nanti orang-orang di masa depan nggak bisa tahu. Kan berarti itu suatu hal yang penting ya, justru yang menjaga eksistensi suatu bahasa gitu loh. Jadi moga-moga ini juga jadi pelajaran buat bahasa Indonesia ya. Semoga kita tuh peduli banget gitu loh. Semoga kita peduli terhadap eksistensi bahasa kita gitu aja sih sebenarnya, Sister, kalau menurut aku. Kalau suatu hal yang kelihatannya remeh tapi sebenarnya enggak, justru ini garda terdepan penjagaan suatu identitas suatu bangsa ya, suatu bahasa. Itu aja, Sister, Benar-benar. mungkin kalau dari aku. Oke. Thank you, Diana Sister. Dari Mas Rahmat, apakah ada yang mau disampaikan? Ya, jadi menurutku karena lexicographer di Indonesia ini cukup minim, bukan cukup ya, tapi emang minim. Sangat minim. Jadi emang perlu diadakan semacam workshop seperti itu ya. Dulu dulu ada workshop di em, Badan Bahasa 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan itu yang dipilih itu yang apa ya, sudah bukan sudah berumur, sudah sudah Berpengalaman gitu, berpengalaman. senior-senior. Nah, berpengalaman semua tuh yang dipilih. Nah, menurutku mereka perlu menyisipkan orang-orang yang baru buat belajar gitu loh. Jadi ada Benar-benar. semacam generasi penerusnya. Iya, Kalau benar-benar. misalkan orang-orang yang berpengalaman aja, terus generasi penerusnya siapa nanti yang mewariskan lexikografi itu tadi? Gitu. Benar-benar. Oke. Thank you, Mas Rahmat. Thank you, Diana Sister juga. Wow. Ingat efisiensi. Itu mah akal-akalan pemerintah ya.
Jangan gitu ding, nanti tertangkap. Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin kalau untuk em, upaya pelestarian bahasa atau upaya pelestarian eh, leksikografi itu sendiri ya udah dijelasin sama terutama dari segi pemerintah gitu ya udah disampaikan sama Diana Sister sama Kak Rahmat juga. Nah kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke itu sih em, ke society-nya, ke masyarakatnya gitu ya kayak jangan terlalu sering kayak apaan itu kata-katanya nggak ada di kamus, apaan tuh jangan terlalu sering seperti itu kayak just use language yang semengalir mungkin gitu loh. Kayak invent new words. Buat kata-kata baru, pakai kata-kata baru. Justru kata-kata itu nantinya yang akan menggerakkan bahasa kita gitu. Jadi kayak nggak usah lah terlalu kayak saklek kayak oh ini nggak ada di kamus, ini nggak boleh pakai ini atau kata kayak gini deh. Penggunaan kata kafir gitu ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga sih ya. Kafir itu kan emang menyerap dari bahasa Arab ya, artinya orang yang bukan Islam. Sedangkan sering banget dipakai eh, buat apa ya lebih ke kayak derogatory words gitu kan, kayak kata-kata yang buat memang tujuannya untuk mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas yang non-Muslim gitu kan. Nah, kata kafir itu kalau secara kamus itu nggak berdosa kata-katanya, tapi dalam penggunaannya itu kan eh, ada konotasi tertentu gitu kan. Orang yang tertutup ya kalau di bahasa Arab ya kalau di bahasa Indonesia kan lebih lebih mengacu ke itu ya Nadia B apa sih. Iya, jadi kata-kata yang negatif sebenarnya kan itu kata-kata yang netral aja Nah ya. kalau di KLB itu ya orang yang ingkar orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tadi kan non Muslim. Nah kita pun juga nggak bisa menggunakan kata itu kayak asal-asalan manggil manggil orang non Muslim kamu kafir gitu kan juga nggak bisa gitu kan. Kalau dari kamus sendiri, kamus itu netral, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu. Sedangkan dalam praktik penggunaan bahasa, kalau kita terlalu mengikuti kamus ya kayak itu tadi kita jadinya tone deaf gitu. Kita nggak tahu aspek sosialnya gitu. Sedangkan bahasa itu sangat penggunaan bahasa sendiri dalam praktiknya itu sangat lekat dengan konteks-konteks sosial semacam itu gitu kan kayak kata kafir kalau dalam bahasa kalau dalam kamus itu innocent itu ya artinya netral aja nggak baik nggak buruk cuma buat mendeskripsikan kelompok tertentu gitu kan sedangkan dalam praktiknya itu bisa memberikan konotasi yang negatif gitu jadi eh janganlah terlalu kayak saklek banget ngikutin kamus oh di kamus kayak gini di kamus kayak gitu gitu justru kamus itulah yang mendokumentasikan kita dan sebenarnya kita pakai kamus itu lebih ke apa ya kayak guide aja gitu loh kalau buat apa ya kalau selain dari upaya pelestarian bahasa itu kalau untuk praktik sehari-hari itu bukan dijadikan alat untuk menilai atau ngejudge sesuatu gitu kan tapi lebih ke guidance, ke pedoman gitu. Biar kita bisa apa ya, bisa lebih tahu kata-kata yang lebih cocok, kata-kata yang lebih tepat atau mungkin yang lebih kreatif gitu kan. Jadi mari gunakan kamus dengan bijak. Oke, dari aku itu aja sih. Berhubung kita tinggal 3 orang di sini, oke mungkin komun forum kita hari ini sampai situ aja. Kita tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Diana Sister sebagai lead utama dari forum hari ini. Kemudian terima kasih juga Kak Rahmat yang udah stay sampai akhir dan juga teman-teman lainnya yang tadi yang udah ikutin dari awal tapi mungkin karena satu dan lain hal mungkin aja ada acara tertentu atau ada koneksinya lagi nggak baik jadi harus kelempar dari Zoom. Thank you buat teman-teman sekalian yang udah mengikuti forum kita hari ini, forum pertama setelah beberapa bulan. Hmm, setelah 2 bulan ya. Selanjutnya kita akan ngebahas
apa ya, nanti kita tentuin lagi deh. See you in the next forum. Semoga forum kita hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam bahasa. Weh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Dadah.